Cerita dibuka dengan memperlihatkan sosok bocah yang dengan mudahnya membunuh para penjaga. Bahkan dengan mudahnya si bocah ini membunuh orang yang sedang menyekap Ciwi yang bernama Asaka. Lalu ketika mengajak Asaka untuk pulang, tiba-tiba si bocah terbangun. Ternyata semua itu adalah mimpi dari sosok cowok ini yang bernama Takato. Dan si Ciwi yang membangunkannya itu bernama Tomochika Danora. Ternyata mereka berdua ini sedang berada di dalam bis dan situasinya saat ini sedang sangat kacau sekali, yang dimana penumpang lainnya telah mati diserang kadal terbang raksasa. Dengan santuinya Takato melemparkan mic pada kadal tersebut. Alhasil si kadal terbang kembali menyerang. Di saat itulah ketika Melon mulai beraksi, Takato mulai mengucap sesuatu dan tiba-tiba si kadal itu langsung mati dalam sekejap. Lalu setelah situasinya sudah aman, Takato langsung login main Mobile Legends. Jelas marahlah itu si Danora, karena saat ini bukannya waktunya untuk push rank. Ya, inilah Sokushi Cheat Gasekayu Sugite. Harau. Yo hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini mari kita bahas anime isekai yang terlalu overpower, atau lebih tepatnya memiliki skill cheat, berjudul Sokushi Cheat Gasekayu Sugite. Rilis di bulan Januari 2024 alias anime baru bro. Untuk anime ini menurut gue MC-nya terlalu OP bro, yang dimana si MC memiliki sebuah ucapan yang lebih kejam dari tetangga bro. Gimana nggak OP bro? Sekali ucap musuhnya langsung koin bro. Ya pokoknya bagi kalian yang penasaran, mari kita langsung gaskan saja. Nah, ketika Danora sudah tenang, Takato memintanya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Disinilah Danora mulai bercerita, yang dimana awalnya seluruh siswa sedang melakukan perjalanan wisata menggunakan bis. Lalu ketika melalui jalan terowongan, tiba-tiba bisnya itu sudah berada di padang rumput yang hijau. Jelaslah seluruh siswa terpanik. Tak lama kemudian ada seorang Ciwi yang masuk ke dalam bis. Si Ciwi itu memperkenalkan diri sebagai seorang sage bernama Sion. Lalu ketika seorang guru komplain, langsung dibunuh dengan sihir. Jelas semua siswa terdiam dan mulai mendengarkan. Di sini Sion pun menjelaskan bahwa dirinya memiliki daya serang sekitar 530.000. Maka dari itu alangkah baiknya jangan sampai membuat Sion marah. Tapi pak sopir yang sedang nyengir ketakutan langsung dibunuh. Waduh, bahaya banget nih Ciwi. Serba salah jadinya bro kalau begini bro. Nah, Sion pun kembali menjelaskan bahwa dunia ini merupakan dunia lain alias dunia isekai, dan seluruh siswa yang dipanggil merupakan calon sage, yang dimana para sage merupakan pemimpin di dunia ini. Sontaklah Sion mulai membagikan sebuah energi sehingga setiap siswa muncul cahaya di tubuhnya. Namun ada beberapa siswa yang tidak bercahaya, contohnya Danora. Sion pun menjelaskan bahwa dirinya telah menerapkan sebuah sistem yang disebut Battle Song, yang dimana setiap siswa yang menyala terang bisa melihat gambar lisensi atau mungkin bisa disebut menu status, dan setiap orang telah diberi gift masing-masing. Lebih tepatnya skill khusus yang berbeda-beda. Sion menegaskan bahwa semuanya akan diberi waktu dalam 1 bulan untuk menjadi sage. Sontaklah Danora bertanya kenapa dirinya tidak muncul cahaya, bahkan tidak bisa melihat gambar status. Sion menjawab sambil tersenyum manis bahwa di dunia ini terkadang terdapat orang yang tidak cocok alias harus menerima takdir, dan jika tidak bisa menjadi sage, mungkin Danora akan dijadikan sebagai hewan ternak yang memiliki sihir. Jelas paniklah itu si Danora. Nah, untuk misi pertama semuanya akan diberi waktu selama 1 menit. Kemudian Sion pun langsung pergi. Teman dekat Danora yang bernama Mikochi menjelaskan bahwa misi pertamanya itu penyerangan seekor naga. Lantas seorang siswa yang bernama Suguru Sasaki meminta semuanya untuk menuliskan kekuatan masing-masing. Lalu mereka yang memiliki gift mulai keluar dari bis. Sementara itu, yang tidak memiliki gift terdiri dari 4 orang, yaitu Danora, Shinozaki, Yuichiro, dan sang MC kita yaitu Takato, yang kerjaannya tidur terus. Gak sadar kalau saat ini tuh situasi sedang genting bro. Lalu ketika mereka akan turun dari bis, tiba-tiba Suguru melarang mereka untuk keluar, bahkan mengancam mereka dengan menggunakan kekuatan sihir yang telah mereka peroleh, yang dimana Suguru dengan mudahnya mengangkat kursi. Bukan hanya itu, Asuha menanamkan sihir terhadap mereka berempat.
Yang ternyata sihir tersebut berupa jenis sihir yang bisa memancing sang naga untuk menyerang mereka berempat. Ternyata strategi Suguru ini yaitu menjadikan keempat orang ini sebagai umpan agar yang lainnya selamat. Dan strategi ini sudah disetujui oleh semua siswa, termasuk teman baik Danora, yaitu Mikochi maksudnya. Dan benar saja, selang beberapa waktu muncullah sosok kadal terbang yang disebut naga mulai menyerang bis. Yang akhirnya Shinozaki dan Yuichiro telah meninggal. Ya, begitulah ceritanya. Nah, setelah mendengarkan cerita tersebut, lah ini si Takato malah mengkhawatirkan HP-nya yang nggak bisa di-charger, bro. Jengkellah itu si Danora. Tapi Danora di sini sangat penasaran apa yang telah dilakukan Takato terhadap kadal terbang tersebut. Kok bisa mati ya? Takato bilang mati ketabrak. Nah, setelah keluar dari bis, Takato melihat 3 jalan yang harus dipilih, mau jalan hutan, perkotaan, atau perbukitan. Tapi tiba-tiba muncul 3 siswa terbang dari arah langit. Dan anehnya di sini, Danora mampu melihat mereka dari jarak jauh, sedangkan Takato tidak melihat mereka. Dengan santuinya Takato berkata bahwa dirinya akan membunuh mereka. Lalu karena Danora komplain, Takato menegaskan bahwa mereka yang meninggalkan kita di sini sama saja mereka membunuh kita. Dan Takato di sini sangat yakin bahwa mereka akan melakukannya lagi. Nah, tak lama kemudian mereka bertiga pun sampai di hadapan Takato. Ternyata mereka bertiga ini bernama Higashida, Fukuhara, dan si bedegul ini bernama Hanakawa. Mereka bertiga ini terheran kenapa Takato masih hidup. Dan seperti yang dikatakan Takato, mereka bertiga ini memiliki niat yang buruk. Lalu ketika Danora berbisik pada Takato, tiba-tiba ya, tanpa ada rasa ragu sedikit pun, Higashida meluncurkan bola api yang hampir menyerempet Danora. Di sini Higashida pun mulai mengancam agar Takato dan Danora menuruti semua perintahnya, dan si bedegul ini ingin melakukan sesuatu terhadap Danora yang merupakan ciwi. Langsung takutlah itu si Danora karena nampaknya mereka ingin menggadabah dirinya. Sontak dengan santuinya Takato akan membalikan situasinya saat ini dengan cara berkata mati. Jelas si bedegul ini tertawa, tapi tak lama kemudian Higashida terkapar dan mati. Lantas Takato berkata jangan bergerak jika tidak ingin mati. Dan benar saja ketika Fukuhara bergerak langsung mati. Jelaslah si bedegul ini terpanik tidak mau bergerak. Sontak Takato menyuruh si bedegul untuk memastikan temannya mati atau tidak. Lantas si bedegul ini pun langsung mengeluarkan sihir heal. Namun healnya itu tidak berefek karena mereka berdua telah mati. Lalu karena Danora bertanya, Takato tidak bisa menjelaskan kemampuannya ini karena Danora pastinya tidak akan mengerti. Tiba-tiba si bedegul komplain kenapa Takato melakukan semua ini. Jelas heranlah itu si Takato, kan mereka yang menyerang duluan gitu bro. Ini kalau tetangga lihat ikut heran loh. Nah, disinilah Takato memberitahu bahwa kemampuannya itu merupakan instant death untuk semua target. Lebih tepatnya ucapan yang diucapkan oleh Takato lebih tajam dari tetangga, yang dimana hanya dengan kata mati saja lawan langsung mati. Sontaklah si bedegul ini mencoba tapi Takato menyadarinya. Alhasil si bedegul panik nggak mau mati. Ternyata di sini Takato bisa merasakan hawa pembunuh dari lawannya. Dan jika kemampuannya itu digabungkan, maka orang yang berniat untuk membunuh bisa saja langsung mati seketika. Langsung nangislah itu si bedegul. Lantas Takato bertanya, kenapa kalian jadi sombong ketika mendapatkan gift? Nah, si bedegul ini pun bercerita bahwa dirinya dan 2 temannya itu sebenarnya sudah 2 kali masuk ke Isekai dan mendapatkan tugas sebagai pahlawan untuk menumpas Raja Iblis. Tapi si Takato ini nggak peduli dengan cerita itu. Yang ia pedulikan ternyata kita bisa kembali ke dunia asal. Jengkellah itu si bedegul sambil mengatakan bahwa dirinya kembali ke dunia asal cuman beberapa jam saja. Lalu ketika Takato ingin menyelesaikan masalah ini, sontak si bedegul langsung bersujud meminta pengampunan pada Danora untuk membujuk Takato. Jelaslah Danora tidak kuasa karena yang boleh mengampuni si bedegul ini hanyalah Takato, sang penyelamat hidupnya. Sontaklah si bedegul ini menunjukkan sebuah kalung budak yang dimana dirinya rela menjadi budak Danora. Jelaslah si Danora nggak mau. Langsung nyingkirlah itu si bedegul. Lalu ketika Danora bertanya bagaimana cara membatalkannya, si bedegul ini memberitahu bahwa Danora bisa menyerahkannya pada orang lain. Langsung diserahkanlah pada si Takato. Langsung nangislah itu si bedegul. Nah, karena Takato tidak mau membunuh, langsung menyuruh si bedegul untuk masuk ke hutan yang dipenuhi monster. Sama saja membunuh atau sat. Lalu ketika sedang berjalan menuju hutan, Takato memanggil. Senanglah itu si bedegul, dikira akan dikasih keringanan. Ternyata Takato di sini menyuruh untuk menyerahkan semua harta benda. Makin nangislah itu si bedegul.
Nah, ternyata si Takato ini melakukan semua itu karena si Bedugul pastinya akan berkhianat suatu hari nanti, jadinya mending mati saja gitu. Lalu bagaimana dengan Danora? Ya, kalau itu terjadi ya apa boleh buat. Tapi perlu diingat, yang memutuskan untuk melindungi Danora adalah keputusan Takato. Lantas Danora bertanya kenapa Takato melindunginya. Sejenak Takato berpikir, lalu memberitahu bahwa melon Danora terasa gemoy sudah matang sempurna. Langsung malulah itu si Danora. かかったから。とかいやしねえよ、こんちくしょう。 Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan kediaman Sion. Tak lama Suguru Youchi datang melapor perihal keempat orang mati yang di dekat bis. Jelaslah Sion biasa-biasa saja karena 4 orang tanpa Gibb memang pasti bakalan mati. Tapi Sion langsung terkejut karena orang yang mati itu 2 diantaranya memiliki peringkat S. Loh bang, si Bedugul kemana bang? Mungkin dia masih hidup deh, atau mungkin tidak ditemukan mayatnya. Ya nggak tahu sih. Pokoknya di sini Sion terheran ketika mengetahui bahwa Takato dan Danora yang tidak memiliki Gibb masih bertahan hidup. Nah, karena mereka diketahui tewas tanpa ada peringatan, Youchi berpendapat bahwa Takato memiliki sebuah skill yaitu instant death. Meski begitu, Sion tetap santuy dan menganggap bahwa hal tersebut hanyalah kegagalan sistem. Nah, singkat cerita, Donaru dan Takato telah sampai di depan gerbang sebuah kota. Tapi gerbangnya itu mau ditutup tuh. Sontaklah mereka langsung buru-buru nyamperin. Ketika ditanya, bahasa apa tuh nggak ngerti. Alhasil mereka berdua disamperin oleh sosok Sage bernama Masahiko. Tapi ketika Takato meminta bantuan, si Masahiko di sini sangat judes sekali bro. Ternyata ia diperintahkan untuk tidak menghalangi sekaligus tidak dibolehkan untuk membantu dan tidak memberi informasi apapun pada mereka berdua bro. Alhasil Takota pergi akan mencari ibu kota. Tapi si Masahiko di sini malah menawarkan kamar khusus hanya untuk Danora. Langsung ngacirlah itu si Danora. Ya, ternyata si Danora di sini nggak mau kalau Takato nantinya akan membunuh dia. Waduh, dikira Takato pembunuh berantai kali ya. Nah, saat ini mereka berdua telah sampai di sebuah kota. Tiba-tiba ada sosok manusia kelinci imut bernama Mireyu SKST ingin membantu Takato dan Danora. Jelaslah di sini Takato agak curiga dengan orang yang begini di jalan. Lantas karena si Mireyu beralasan bisa menguntungkan bila membantu para calon Sage, Takato pun meminta bantuan untuk mengantarnya dan memperkenalkan kota ini. Nah, singkat cerita, setelah berbelanja beberapa pakaian, tiba-tiba muncul para begal dari arah depan dan belakang. Waduh, banyak banget bro begalnya. Ternyata semua ini adalah jebakan dari si Mireyu. Waduh, ciwi edan rupanya. Nah, si begal ini kita sebut saja Asep, berkata pada Takato bahwa dirinya sangat kesal terhadap para Sage yang berperilaku seenaknya menggunakan Gibb. Maka dari itu, Asep mengincar para Sage yang tidak memiliki Gibb sebagai pelampiasan atas perlakuan mereka. Waduh. Nah, karena alasan tersebutlah Takato tidak akan tanggung-tanggung untuk membunuh mereka semua. Sontaklah Danora mencoba mencegah si Asep untuk tidak melawan karena Takato memiliki kekuatan yang edan. Tapi perkataan Danora malah dianggap gertakan. Lantas untuk membuktikan kekuatannya, Takato berkata orang yang di belakang mati semua. Dan benar saja semua orang yang ada di belakangnya itu langsung mati dalam sekejap. Lantas untuk mengurangi kekuatannya itu, Takato berkata mati separuh jiwa. Tapi malah mati sepenuhnya. Lalu mencoba lagi berkata mati kaki kanan, tapi malah mati sepenuhnya lagi. Lalu mati tangan kiri, tetap saja mati sepenuhnya. Dan karena masih penasaran, Takato mencobanya lagi dengan mengatakan mati bola mata. Nah, disinilah kekuatan Takato akhirnya tidak membuat orang mati. Jelaslah Asep dan Mireyu tercengang, kekuatan apa itu? Kok edan banget ya? Bukannya Takato itu tidak memiliki Gibb? Lantas untuk menyelamatkan diri, Mireyu mulai curhat bahwa dirinya melakukan semua ini untuk adik kecilnya yang sedang kelaparan di rumah. Takato pun langsung membantah bahwa Mireyu tak seharusnya melakukan hal-hal yang di luar nurul dengan alasan yang menipu simpatik orang lain. Sontaklah Takato bilang mati, tapi tidak terjadi apapun. Alhasil Mireyu dan Asep langsung kabur. Namun tak lama kemudian Mireyu dan Asep langsung mati. Sementara itu, tiba-tiba para pasukan penjaga datang menghampiri Takato. Karena ditanya, Takato menjawab bahwa dirinya sedang kebetulan lewat dan mayat itu sudah ada sejak dari tadi. Sontaklah pemimpin penjaga ini yang bernama Eldegard bilang bohong karena dirinya dari tadi menyaksikan bahwa mereka-mereka itu tiba-tiba mati ketika akan menyerang Takato.
Jelaslah Danora makin jengkel kenapa para penjaga tidak menolong dan malah menonton saja gitu. Di sini Takato pun berasumsi bahwa Eldegarde berniat ingin melacak kemana para begal menjual orang. Eldegarde pun dengan sombongnya berkata bahwa Takato jangan melawan karena Eldegarde di sini dilindungi oleh sosok sage yaitu Zorge. Lantas Zorge berkata menurut kemampuan apresialnya Takota dan Danora ini tidak memiliki gift, mana mungkin bisa menumbangkan para begal itu. Kesalah itu si Eldegarde karena dirinya tidak bisa menuduh tanpa bukti. Lantas Zorge meminta maaf pada Takato. Dan sebagai permintaan maaf, Zorge memberi informasi sebuah penginapan yang memperbolehkan para sage menginap. Sementara itu Eldegarde membawa begal yang masih hidup ke markas. Nah, singkat cerita Danora dan Takato telah sampai di sebuah penginapan yang mewah. Lalu Takato bertanya apakah Danora mau pesan kamar terpisah atau seruangan. Jelas terpisah lah, masa seruangan bisa bahaya tuh bro. Pertanyaan ente ya kadang-kadang. Nah, ketika sampai di kamar, terlihat Danora begitu takjub melihat kamarnya yang luas, kasurnya gede lagi. Nah, di sini Danora baru kepikiran ternyata ini pertama kalinya Danora sendirian tanpa Takato di isekai. Lantas Danora bertanya-tanya apakah Takato menyukaiku? Tapi setelah teringat lembutnya melon jadi bete lah dia. Tiba-tiba muncul sosok hantu. Langsung terbayanglah itu wajah kakaknya Danora di dunia asal. Langsung marahlah itu si hantu karena gak mau disamain sama kakaknya Danora. Loh emang kakaknya Danora kenapa sih bro? Udah bang, gak usah banyak tanya bang, lanjut bang. Iya. Nah, si hantu pun memperkenalkan diri bernama Mokomoko Danora, seorang istri dari pendiri Danora. Intinya si Mokomoko ini merupakan pelindung dari keluarga Danora alias karuhunnya Danora gitu. Jelas bete lah itu si Danora, kenapa baru muncul sekarang gitu. Ternyata Mokomoko di sini terlalu takut di hadapan Takato yang memiliki skill di luar Nurul. Bisa-bisa si Moko itu akan mati kalau muncul begitu katanya. Nah, di sini Mokomoko pun memberitahu bahwa yang menghalangi instalisasi gift terhadap Danora merupakan ulahnya. Jengkelah itu si Danora, ternyata gara-gara si Moko dirinya nggak punya gift. Lantas Moko pun menjelaskan bahwa gift tersebut merupakan sebuah ikatan jaringan yang dimana nyawa seseorang sage telah digenggam oleh Sion. Lalu bagaimana dengan yang lainnya yang tidak memiliki gift? Apakah mereka juga memiliki roh seperti Moko? Moko bilang tidak tahu, karena tujuannya saat ini hanyalah untuk mewariskan sekolah memanah Danora, sebuah seni bela diri yang turun-temurun sejak zaman Heian ke dunia asalnya. Maka dari itu, Moko di sini akan mengajarkan Danora seni bela diri tersebut, gitu bro. Singkat cerita esok hari pun tiba, Danora kembali menghampiri Takato dengan wajah yang lusuh. Sepertinya Danora bergadang deh sama si Moko. Tak lama muncullah sosok ciwi staf hotel ini bernama Kalestina. Takato menjelaskan bahwa Kalestina ini telah membantunya mencarikan posisi keberadaan teman sekelas, bahkan memberitahu cara bagaimana menuju ke sana. Bukan hanya itu, Kalestina pun menyediakan alat penerjemah dan juga menyiapkan alat charger buatan. Lantas Takato menitipkan setumpuk perhiasan untuk dikelola oleh Kalestina. Lalu karena Kalestina bilang siap, si Danora malah marah-marah. Bang, si Danora kenapa sih bang marah-marah mulu bang? Ya mungkin dia lagi ember maksudnya. Nah, singkat cerita Takato dan Danora sudah menaiki kereta yang menuju ibu kota. Terlihat Danora sangat bete karena harus memutar charger buatan. Dan Takato di sini ternyata sudah tahu keberadaan Mokomoko. Lantas agar tidak harerin, Danora pun pindah ke tempat duduk di samping Takato. Lalu Takato menjelaskan menurut info dari Kalestina bahwa semua teman sekelasnya sedang berada di hutan kono melakukan sebuah latihan. Namun tiba-tiba ya, ternyata kereta yang ditumpangi Takato terkena serangan dari seorang sage yang bertarung melawan sosok robot yang disebut agresor. Dan lagi-lagi, Danora di sini bisa melihat seorang sage dari kejauhan yang melawan agresor tersebut. Lantas Danora meminta Takato untuk menghabisinya karena mereka telah menghalangi jalan. Jelas heranlah itu si Takato. Danora pun menjelaskan bahwa mereka telah menghalangi jalan lajunya kereta bahkan membuatnya hampir mati. Takato pun menjawab bahwa dirinya tidak mungkin membunuh orang yang tidak membuatnya kesal. Tapi tiba-tiba agresor tersebut dihantam hampir mengenai para warga. Lalu si sage ini yang bernama Santoro tiba-tiba menyerang para warga dan hampir mengenai Takato. Bahkan si Santoro ini berkata bahwa seharusnya semua orang tunduk dan menyembah di hadapan para sage. Jelas hal tersebut membuat Takato kesal. Alhasil si Santoro langsung mati seketika. Dahwe gitu aja, sungguh ejek perguso. Nah, karena melihat kekuatan Takato yang sungguh edan membuat agresor tunduk. Lantas si agresor ini menawarkan negosiasi untuk keselamatannya. Sontaklah Takato bertanya bagaimana cara untuk kembali ke dunia asal. Si agresor bilang tidak tahu, tapi kalau soal dunia asalnya si agresor ini menjelaskan bahwa dunianya itu berada di level terendah.
Yang dimana untuk sampai ke dunia isekai ini, agresor membutuhkan waktu dan tenaga yang besar untuk memanjat. Dan agresor tidak mungkin membawa Takato yang dianggap sebagai makhluk yang berbahaya. Tiba-tiba si Moko punya ide tuh untuk meminta sesuatu pada si agresor. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Eldegaard melapor dan membawa si begal yang masih hidup pada seorang sage yang bernama Lane. Lantas Lane yang penasaran dengan kutukan dari Takato mencoba mengganti bola mata si begal, tapi si begal itu tetap saja masih tidak bisa melihat. Lantas untuk mengukur seberapa jauh kutukan Takato, Lane langsung menggigit si begal, sehingga si begal itu langsung berubah menjadi keturunan Lane dan memiliki fisik yang lebih kuat. Ternyata Lane di sini merupakan seorang sage sekelas Origin Blood alias bangsa undead paling tertinggi. Tapi semua usahanya tetap saja sia-sia, tidak bisa mengembalikan penglihatan si begal ini. Lalu tiba-tiba ya, muncul seorang sage kelas hero bernama Ein, langsung menyerang Lane. Dan karena serangannya itu tidak mempan, sontak Ein langsung mengaktifkan pedang suci Kartena. Namun apa yang terjadi? Lane tetap hidup. Ternyata Lane di sini merupakan seorang undead tertinggi yang tidak bisa mati. Maka dari itu Lane tidak menghindari serangan dari Ein. Dan karena Lane gak mau membunuh seorang hero, langsung digiwing dan dibuanglah itu ke bawah. Waduh, udah kayak kucing aja bro. Lalu kemudian Lane memerintah Eldegaard untuk terus mengawasi pergerakan Takato. Singkat cerita, Eldegaard dan Jorge telah sampai di tempat kejadian rusaknya kereta api yang dinaiki Takato. Dan mereka terkejut ketika melihat sosok mayat seorang sage alias Santoru. Sementara itu di sisi lain lagi, Sion dan Lane sedang membincangkan laporan dari Eldegaard mengenai mayat Santoru yang ditemukan. Ternyata Sion di sini mengetahui bahwa Takato memiliki sebuah skill yaitu Instant Death. Dan Sion mengizinkan Lane untuk membereskan Takato yang dianggap sebagai kegelapan. Lalu setelah Sion pergi, Lane memanggil bawahannya yang bernama Masayuki, lalu menyuruh dia untuk memimpin pasukan menuju Hanabusa. Masayuki. Kembali pada Takato yang sedang istirahat karena sudah jauh berjalan hingga di sebuah hutan. Danora pun komplain kenapa sih nggak numpang saja sama si robot gitu. Takota pun langsung menjelaskan jika ada yang melihat kita bekerja sama dengan agresor, maka Takato akan dianggap orang jahat oleh penghuni isekai ini. Tiba-tiba si Moko muncul tuh menunjukkan sebuah samurai yang telah ia pinta dari si agresor. Ternyata samurai tersebut terbuat dari bagian agresor. Lah ini si Danora malah nanya ini pedang muncul dari mana? Moko pun menjawab bahwa pedang itu muncul dari sela-sela tubuh Danora. Langsung marahlah itu si Danora. Nah, singkat cerita, Takato dan Danora telah sampai di bukit dekat kota Hanabusa. Lantas Danora bertanya apakah tidak apa-apa kita tidak mengasah skill agar menjadi lebih kuat. Dengan santunya Takato menjelaskan bahwa dirinya hanya tinggal membunuh saja, nggak usah ada beladangan gitulah ya. Seperti halnya para monster yang mendekat saat di perjalanan sudah mati semua. Kagetlah itu si Danora, dikira emang nggak ada monster gitu dari tadi teh. Ternyata emang ada dan gak sadar bahwa para monster sudah mati semua sedari tadi. Nah, ketika Danora mengkhawatirkan Takato yang kecapean karena banyak menggunakan skill, Takato menjelaskan bahwa skill miliknya itu tanpa batas alias tanpa mana. Waduh, OP banget nih orang. Ya, ketika sampai di kota, terlihat kota ini dilindungi oleh sebuah tiang sihir sebagai pelindung dari serangan monster dari luar. Lalu ketika sampai di depan hotel yang direkomendasikan Kalestina, sontak Danora langsung terkejut. Wow, hotelnya gede banget. Dan dalamnya itu begitu mewah. Tapi tiba-tiba mereka berdua disambut oleh teman sekelas yang bernama Tachibana Yuki. Jelaslah Danora di sini terheran, bukannya seluruh siswa sedang latihan di hutan purba. Dengan songongnya, Tachibana berkata bahwa dirinya tidak perlu menaikkan level dengan cara latihan seperti mereka. Lantas Tachibana memperkenalkan para ciwinya yang disebut sebagai bodyguard. Pertama, si ciwi ini yang agak pink bernama Stephanie. Si ciwi yang sawo matang ini bernama Eupemia. Lalu si ciwi yang berambut kuning yang agak bermelon ini bernama Erika. Lalu si ciwi imut ini bernama Chelsea. Dan terakhir yang paling gede bernama Riza. Ya, pokoknya mah mereka itu sangat judes bro. Tapi kalau sama si Tsubasa mereka sangat penyayang banget bro. Waduh, ada apa ini? Siapa si Tsubasa ini bro? Lantas Takato berbisik pada Danora bahwa Tsubasa itu merupakan murid tertinggal di kelasnya. Dan Takato di sini sudah tahu skill yang dimiliki Tsubasa. Dan ternyata di sini Danora juga sudah tahu siapa si Tsubasa itu. Ternyata dari dulu Tsubasa emang orang yang sombong populer di antara ciwi-ciwi. Tiba-tiba si Tsubasa meminta Danora untuk menjadi selirnya. Jelas emoh lah itu si Danora.
Lantas Tsubasa mulai membujuk bahwa dirinya juga akan menjadikan Takato sebagai budak biar ada teman gitu si Danoranya. Jelaslah mereka berdua bete, bercandanya garing banget gitu ya. Dan untungnya di sini Takato tidak mau membunuh orang yang kekurangan gizi di otaknya. Nah, ketika Danora bertanya kenapa Tsubasa begitu percaya diri, Tsubasa pun bercerita bahwa dirinya merupakan seorang sage kelas dominator, yang dimana dirinya bisa mengendalikan orang yang lebih rendah. Dan karena Tsubasa orangnya emang sombong, langsung bercerita bahwa kemarin sewaktu di pesta kemenangan, Tsubasa dihampiri oleh siswa lainnya yang memiliki kelas sebagai konsultan bernama Otori. Nah, Otori di sini bisa melihat kemampuan serta cara kerja kemampuan orang lain. Maka dari itu Otori memberi saran kepada Tsubasa untuk membeli budak level 1. Itu karena Tsubasa memiliki semacam kemampuan bisa naik level lewat EXP para budaknya. Lantas kenapa Otori repot-repot memberitahunya perihal itu? Ya, Otori di sini mengakui bahwa dirinya memiliki kelas yang lemah dan hanya itulah cara dia untuk bertahan hidup di isekai ini. Oh, ternyata gitu ya. Ya, di sini Takato mulai paham kenapa si Tsubasa tidak perlu latihan. Ternyata dirinya bisa naik level dengan cara memperbanyak budak, seperti para ciwi-ciwi itu. Lalu karena Danora tetap menolak menjadi selirnya, Tsubasa akan memberikan waktu hingga tiba waktunya. Nah, ketika Tsubasa telah pergi, Takato berkata pada Danora bahwa jika Danora bersama Tsubasa akan memiliki tingkat keselamatan lebih tinggi dibandingkan dengan Takato. Tetap mohlah itu si Danora. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Lain yang sedang berhadapan melawan agresor tipe kegelapan. Tapi beberapa kali pun diserang, serangannya itu tidak mempan. Kembali pada Takato yang sedang tertidur lelap. Sementara di kamar lain Danora begitu bete kagak ngelakuin apa-apa selama 3 hari. Tapi tiba-tiba di dalam kota telah terjadi kerusuhan yang ternyata Masayuki telah hadir di Hanabusa. Sementara itu di pintu keluar kamar, Erika bawahannya si Tsubasa mulai mengintai Danora dengan skill tak terlihat. Nah, disinilah Moko mulai menyadari bahwa keberadaan yang punya niat membunuh sedang menghampiri ke kamar Danora. Sontaklah Danora langsung menelpon Takato, tapi Takatonya sedang asik tidur bermimpi indah bersama seorang ciwi. Lalu tak lama Takato pun langsung terbangun dan bilang pada Danora akan segera datang. Dan ketika keluar kamar, Takato merasakan bahwa keberadaan Erika. Lalu ketika mengetahui Erika memiliki niat untuk membunuh Danora, sontaklah si Erika langsung mati begitu saja. Nah, ketika masuk ke kamar Danora, dengan santunya Takato menelpon pihak keamanan hotel untuk mengatasi mayat yang tergeletak di luar. Jelaslah Danora yang mendengarnya pun terheran. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di dalam reruntuhan, Tsubasa menerima notif bahwa Erika telah mati. Lalu tiba-tiba muncul sosok monster kecoa datang menyerang. Namun sayang si kecoa itu tidak bisa menembus pertahanan Tsubasa. Dan dengan santunya Tsubasa meledakkan si monster kecoa. Lalu kemudian Tsubasa membuat sebuah kontrak. Alhasil si monster kecoa akan menuruti semua perintahnya. Lantas Tsubasa langsung menyuruh si monster kecoa untuk menjajah reruntuhan ini sampai ke lantai dalam. Nah, setelah itu Tsubasa kembali mengecek kematian Erika. Sontak Tsubasa terheran kok bisa Erika mati diserang dari belakang ya. Bukankah Erika itu adalah seorang asasin? Namun yang lebih diherankan lagi, kenapa Erika mengincar Danora padahal Tsubasa tidak menyuruh apapun. Menurut Yupemiya, mungkin itu dikarenakan rasa iri atau cemburu. Atau mungkin gitu ya, Erika merasa kalau Danora itu tidak cocok untuk tuannya. Ya, kembali pada Takato yang sedang mengecek mayat Erika. Disinilah mereka mulai tahu bahwa para budak si Tsubasa itu akan menjadi bahaya. Tapi di sini Takato terheran kenapa sekarang Danora terlihat tenang. Apakah Danora sudah terbiasa melihat mayat? Nah, karena hotel ini terlalu berbahaya, sontaklah mereka berdua langsung bergegas. Dan benar saja muncul Rija langsung membekukan Takato dan Danora. Tapi dengan ejetnya Takato menghancurkan bongkahan es. Ternyata di sini Takato bisa membuat apapun jadi mati. Seperti yang kita lihat, sihir Rija bahkan tongkat Rija dihancurkan hanya dengan kata mati. Jelas soaklah itu si Rija, tetangga juga soak atau gitu mah. Nah, di sini Rija mengakui bahwa tanpa tongkat sihir dirinya tidak bisa menggunakan sihir. Ya, kalau soal tongkat sihir Takato juga percaya sih. Tapi Takato tidak percaya kalau Rija di sini hanya memiliki satu tongkat. Alhasil Rija yang tidak mau mati menunjukkan tongkat lainnya yang berada di balik melonnya. Heranlah itu si Takato, heran sih heran tapi fokus gitu sah. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba
Ya, sungguh tidak disangka Danora gercep langsung meng-smackdown boneka hidup. Tapi bonekanya malah semakin bertambah. Dan dalam sekejap, Rija yang akan bertindak langsung mati. Dan dalam sekejap lagi, para boneka langsung mati hanya dengan pikiran saja. OP banget ya orang. Langsung dihampirilah itu si Chelsea. Tapi rasanya nggak tega gitu kalau bunuh anak bocil. Untungnya Chelsea menyerah dan membocorkan keberadaan Tsubasa. Sementara itu, di sisi lain, Tsubasa mengetahui tindakan Chelsea lewat para kecoa yang menjadi CCTV. Lantas karena Takato dianggap orang berbahaya, Tsubasa akan menggiringnya ke tempat lain menggunakan para kecoa kecil. Jelaslah Ciwi yang melihat kecoa langsung merinding, soalnya kecoa itu lebih gawat daripada kadal ataupun cicak, bro. Lah ini si Takato malah menakuti, bro. Bilangnya kecoa itu memang tidak mematikan, tapi kalau masuk ke mulut dalam jumlah yang banyak ya pasti mati. Megang aja udah, apalagi masuk, Sementara itu, Tsubasa terus memperhatikan pergerakan Takato dan Danora dari kejauhan. Lalu ketika Yupemiya meminta Tsubasa untuk tidak berurusan dengan Takato yang terlalu OP, sontaklah Tsubasa makin murka dan makin ingin membunuh Takato. Di saat itulah Takato menemukan keberadaan Tsubasa lewat hawa pembunuh yang terarah kepadanya. Dan hanya dengan memikirkannya saja, Tsubasa langsung mati. Ya, ternyata teorinya begini, bro. Kata si Takato, jika dia bisa menggapai ke sini, berarti Takato juga bisa menggapai ke sana. Waduh, OP banget nih orang. Sementara Danora terpanik karena para kecoa sudah hilang kendali. Di sisi lain terlihat Stephanie sambil nangis menyembuhkan Tsubasa, namun itu percuma karena Tsubasa sudah mati. Lantas Yupemiya mengajak Stephanie untuk pergi karena saat ini dia sudah lepas dari kendali si Tsubasa. Lalu karena Stephanie nampak bingung, Yupemiya akhirnya pergi sendiri dan ketika keluar dari reruntuhan, ya, Yupemiya langsung disambut oleh sang sage keabadian yaitu Lane. Dan saat ini agresor sedang menuju kota Hanabusa. Sontaklah Lane langsung menjadikan Yupemiya sebagai budaknya untuk mendapatkan informasi mengenai kekuatan Takato. Kembali pada Takato, ketika sudah berhasil keluar dari hotel, tiba-tiba mereka terkejut ketika melihat seluruh warga kota telah menjadi zombie. Nah, sementara itu Lane sedang berusaha menggiring agresor kegelapan masuk ke dalam kota. Lane bertanya pada Yupemiya apakah Takato mampu membunuh makhluk abadi sepertiku. Kembali pada Takato, saat ini dirinya terheran kenapa kota Isekai ini malah jadi area zombie. Ya, menurut Takato dirinya tidak usah menyelamatkan warga kota ini karena situasinya itu sangat sulit. Moko pun setuju dengan hal tersebut karena yang terpenting saat ini bagaimana cara melarikan diri dari kota ini agar bisa sampai ke ibu kota. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Pak Wali Kota yang bernama Ryoto komplain dengan kelakuan Masayuki yang datang seenaknya menghancurkan bahkan menjadikan para warga kota menjadi zombie. Tapi di sini Ryota tidak bisa berbuat apa-apa karena Masayuki mendapatkan perintah langsung dari sang penguasa yaitu Lane. Lantas Ryota langsung memberikan kunci pelindung kota yang diminta oleh Masayuki. Alhasil kini Masayuki mengumumkan pada seluruh kota untuk menangkap dua buronan alias Takato dan Danora, yang dimana jika ingin selamat dan bisa keluar dari kota ini yang sudah terkunci tidak bisa keluar, para warga harus menyerahkan dua orang tersebut di alun-alun kota. Jika ingin selamat, jelaslah Ryota di sini tidak terima akan kelakuan Masayuki yang seenaknya mengatur warga kota. Namun tetap saja Ryota di sini tidak bisa membantah orang suruhan dari sage Lane. Dan hal tersebut membuat pergerakan Takato jadi semakin sulit. Seperti yang kita lihat, tiba-tiba para warga datang untuk menangkap. Alhasil mau tak mau Takato harus membunuh mereka. Ya, di sini Takato mulai kesal dengan kelakuan si Masayuki. Maka dari itu untuk menyelamatkan warga kota ini, Takato memiliki ide, yaitu menyerahkan diri di alun-alun untuk bernegosiasi. Singkat cerita, Danora dan Takato telah sampai di alun-alun kota. Terlihat tempatnya itu horor sekali, bro. Serem, banyak tengkorak sama hantunya. Nah, di sini Masayuki terkejut sambil tertawa melihat mereka berdua datang menyerahkan diri hanya demi warga kota Hanabusa. Takato bilang bukan, karena ia datang hanya untuk bernegosiasi agar Masayuki membukakan pintu portal supaya Takato bisa pergi ke ibu kota. Jelaslah Masayuki marah karena posisi Takato tidak ada artinya dalam negosiasi saat ini. Sontaklah Takato berkata bahwa dirinya akan membiarkan Masayuki tetap hidup. Makin marahlah itu si Masayuki, merasa telah diremehkan. Lantas Masayuki langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang. Tapi hanya dalam sekejap mereka langsung mati. Langsung heranlah semuanya. Mereka kan undead, sudah mati jadi makhluk abadi loh. Masa mati lagi sih? Dengan santuinya Takato menjelaskan bahwa makhluk yang masih bergerak itu, meski itu undead, tetap dianggap hidup dan akan mati dengan sekali ucap maupun pikiran. Anjir, OP banget nih. Dan karena merasa tidak masuk akal, Masayuki marah dan masuk ke mode bantai, berubah menjadi sosok monster keliliwir. Langsung matilah dia. Udah we gitu aja.
Langsung bete lah itu si Danora, setidaknya menunggu berubah dulu gitu biar kelihatan keren. Nah, sementara itu Ryota merengek ketakutan tidak mau mati. Alhasil di sini Ryota memihak pada Takato lalu membocorkan informasi yang dimana Masayuki diperintah langsung oleh sang Sage yaitu Lein. Jelas heranlah mereka berdua, bukannya yang memimpin di sini itu adalah Sage Shion. Ternyata khusus kota Hanabusa ini di bawah pemerintahan Sage Lein. Lalu tiba-tiba Takato merasakan hawa pembunuh dari segala arah sedang mendekat, yang ternyata itu berasal dari warga kota. Bahkan kunci untuk membuka portal pelindung pun sudah tidak bisa diaktifkan. Ya, ternyata semua itu telah dikendalikan oleh Lein yang berada di luar kota Hanabusa. Karena Yupemiya terlihat khawatir tidak mau berurusan dengan Takato, Lein bertanya seberapa besar tingkat ancaman dari Takato. Yupemiya pun menjawab dengan penuh ketakutan bahwa Takato berada di tingkat atas para Sage, atau mungkin Takato nampak seperti makhluk mitos yang terlalu overpower. Ya, di sini Lein mulai getar kenapa Yupemiya khawatir padahal ia tahu kemampuan Lein yang sesungguhnya. Kembali pada Takato yang saat ini sedang dikelilingi warga kota dan satu persatu orang yang menyerang langsung mati begitu saja. Ya, menurut Takato saat ini dirinya nampak seperti sedang diuji. Bagi Takato sangat mudah untuk membunuh semuanya sekaligus. Namun bagaimana dengan perasaan sang wali kota alias Ryota? Nah, sementara itu di luar kota ketika agresor kegelapan sudah hampir mendekati kota, Lein menciptakan sebuah cloning lalu membaginya menjadi banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Lein menjelaskan bahwa cloningnya itu tidak memiliki ingatan tentang Takato alias akan bergerak sesuai perintah. Dan hal tersebut takkan mungkin dijangkau oleh Takato. Itu karena para cloning tidak punya niat untuk membunuh. Sontaklah Lein langsung memerintah mereka untuk menyerang secara random ketika agresor menyerap gedung kota atau mungkin ketika agresor telah mati. Seperti yang kita lihat saat ini agresor kegelapan sudah memasuki kota. Ya, mau sebesar apapun musuhnya, mau sekuat apapun musuhnya, di mata Takato tuh mereka itu terlalu EZ. Tapi di sini Takato merasa ada yang janggal. Meski begitu, Takato tetap membunuh si agresor dengan sekali ucap. Lalu tiba-tiba ya, muncul serangan random seperti meteor jatuh menghancurkan kota ini. Disinilah Takato mulai menyadari ada seseorang yang sedang mengamati dari jauh. Dan saking seriusnya memikirkan hal itu, Takato nggak sadar bahwa dirinya telah terdampar di sebuah pulau bermelon. Waduh, fokus dulu ya, kita abaikan dulu perihal itu ya. Gak bisa gitu, Bang. Bisa, fokus dulu ya, fokus dulu. Nah, seperti yang kita lihat, Danora di sini yang bisa melihat melon. Kok jadi? Nah, seperti yang kita ketahui, Danora yang bisa melihat dari jarak jauh menjelaskan bahwa yang turun dari langit itu merupakan sosok Ciwi memakai baju berwarna merah. Sontaklah Ryota memberitahu bahwa itu merupakan cloning dari Sage Lein. Dan karena Lein tidak mengincar Takato, Takato tidak bisa melacak ataupun membalikan serangan secara otomatis seperti yang dilakukan terhadap Tsubasa. Maka dari itu, Takato di sini harus mencari cara bagaimana caranya mengarahkan serangan Lein ke arah Takato. Nah, disinilah Ryota menunjukkan kelas mayornya, yang dimana Ryota mampu membaca dan melihat seluruh letak bangunan kota ini. Dilihat dari pola serangannya, Lein tidak menyerang tempat yang sama dua kali. Itu artinya tempat yang masih amanlah yang akan menjadi incaran selanjutnya. Lantas Ryota akan mengantar Takato menggunakan teleportasi dan Danora akan tetap ikut meski dilarang. Itu karena Danora akan menjadi penentu datangnya serangan. Lalu Mokomoko berkata bahwa dirinya sudah mempersiapkan sesuatu. Singkat cerita, mereka semua sudah berteleport di tempat yang dituju. Lalu tak lama kemudian Danora merasakan serangan yang akan datang. Di saat itulah Takato langsung mengucap kata mati dan Moko langsung menciptakan sebuah pelindung. Ya, Moko di sini memberitahu bahwa pelindung tersebut merupakan pemberian dari si agresor robot, yang dimana pelindung tersebut bisa digunakan dengan kekuatan roh milik Danora. Nah, setelah mengetahui dan membunuh satu cloning, akhirnya Takato bisa membunuh semua cloning. Sementara itu, di sisi lain Yupemiya mulai panik karena sudah memberitahu untuk jangan berurusan dengan Takato. Dan tiba-tiba tubuh Lein yang berada di luar dimensi sebagai pusat telah mati, yang akhirnya Lein telah mati sepenuhnya. Ya, meski begitu emang inilah rencana Lein untuk menyelamatkan si gadis kecil. Waduh, siapa ya dia? Nah, di sisi lain kita diperlihatkan sosok gadis kecil yang disebutkan oleh Lein. Lalu ketika memegang batu, muncullah sebuah hologram Lein mengatakan bahwa ini adalah rekaman sihir yang akan aktif setelah Lein mati. Yang dimana jika Lein mati, si gadis kecil ini akan bertahan hidup sebagai tiruan Lein. Namun si gadis kecil ini tidak mewarisi ingatan Lein. Dan Lein di sini cuman mengingatkan bahwa cara ini adalah cara paling efektif untuk menghindari serangan dari Takato. Nah, singkat cerita, setelah situasi kota telah aman, Ryota mengucapkan terima kasih pada Danora dan Takota yang telah melindungi kota ini. Dan sebagai ucapan terima kasih, mereka disediakan sebuah kendaraan agar bisa cepat sampai ke ibu kota.
Lah ini si Takato malah asik pusreng. Alhasil Danora yang tidak bisa menyetir pun langsung menyetir. Tapi tenang bro, Moko bilang Danora sang pewaris akan diajarkan teknik mengemudi secara dadakan. Ya gitu pokoknya mah. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan para siswa yang sedang latihan, salah satunya seorang samurai yang bernama Ryoko. Lalu ketika kembali ke perkemahan, dirinya terkejut ketika Carol berada di dalam tendanya. Lantas Carol memberikan handphone milik Ryoko yang telah ia ambil secara sembunyi-sembunyi. Ternyata Carol di sini merupakan seorang ninja Amerika dan alasan kenapa mengambil handphone milik Ryoko. Ternyata Carol di sini ingin memantau pergerakan Takato lewat alat monitor satelit dari Amerika, tapi nyatanya itu mustahil karena dunia asalnya tidak bisa berhubungan dengan dunia isekai ini. Lalu tiba-tiba muncul alarm pertanda gerbang pertama telah terbuka. Kembali pada Danora yang sedang mengemudi. Lah ini si Takato malah turu, jelaslah Danora jengkel. Lalu tiba-tiba di depan sana terdapat batu yang menghalangi jalan. Tapi si Takato ini tetap saja turu. Ternyata Takato di sini sedang bermimpi bersama seorang ciwi yaitu Asaka. Bang, siapa sih si ciwi itu bang? Kok muncul mulu di mimpi si Takato bang? Nah itu dia, di sini kita baru diceritakan siapa sebenarnya Asaka. Ternyata Asaka itu hanyalah pegawai biasa yang melamar kerja di sebuah perusahaan penelitian. Awalnya Asaka itu mau jadi karyawan, tapi ketika melihat sebuah kontrak yang tidak mau bertanggung jawab jika mati, Asaka langsung pengen pulang. Tapi Yukio tetap memaksa. Alhasil kini Asaka diantar menuju sebuah ruangan penelitian. Lalu ketika mendengar bahwa Asaka akan bekerja sebagai pengawas monster, langsung terkejutlah dia. Dan Asaka di sini semakin terkejut ketika melewati sebuah terowongan yang disebut kitab penenang. Lantas, ketika di sebuah lift menuju ruangan bawah tanah, Yukio menjelaskan perihal Alpha Omega yang akan diurusi oleh Asaka, yang merupakan sebuah subjek hasil penelitian. Dan Alpha Omega tersebut memiliki sebuah arti yaitu segalanya atau keabadian. Namun Yukio di sini belum bisa memastikan Alpha Omega itu merupakan manusia atau bukan, karena Yukio sendiri belum pernah melihatnya secara langsung. Yang hanya ia ketahui, Alpha Omega merupakan sosok makhluk yang bisa membunuh apapun sesuai keinginannya. Jelaslah Asaka panik karena menganggap Alpha Omega sebagai monster. Yukio menegaskan bahwa Asaka akan berperan sebagai pendidik untuk menghindari lenyapnya dunia ini. Jelas makin kagetlah itu si Asaka. Seperti yang kita lihat, ketika sampai di depan sebuah pintu, Yukio pamit pergi dan hanya memberi semangat pada Asaka. Ya, lalu ketika masuk, ternyata di balik pintu terdapat sebuah ruangan yang nampak seperti sebuah dunia. Sesuai instruksi, Asaka langsung pergi menuju rumah yang ditunjuk. Lalu ketika membuka pintu, ternyata di dalamnya itu hanya ada seorang bocil. Sontaklah Asaka marah-marah karena perusahaannya ini sangatlah tega mengurung bocil di ruang bawah tanah ini. Alhasil Asaka menggendong si bocil hingga keluar. Lalu itu bocil disuruh main sepuasnya, entah itu main sapintrong, ucing gala, ucing tepak toel, ucing jibe, pokoknya mah bebas we. Tapi tiba-tiba si bocil langsung menunjuk. Jelaslah Asaka terpanik, apakah dirinya akan mati? Ternyata si bocil telah membunuh sosok jahat yang mengikuti Asaka. Nah, si bocil pun berkata bahwa dirinya tidak bisa main karena hari sudah mulai gelap. Alhasil Asaka pun minta maaf, lalu memperkenalkan diri bernama Asaka Takato. Tapi si bocil malah menyebut dirinya sebagai Alpha Omega. Ya, di sini Asaka mulai paham ternyata bocil ini belum punya nama, bro. Karena Alpha Omega hanyalah sebuah kode. Lalu ketika perut kekurubukan alias lapar, Asaka balik ke rumah harus memasak sesuatu. Ya, meski persediaan makanan sangat banyak, namun di sini Asaka tidak bisa masak, bro. Alhasil Asaka cuma masak mie instan saja biar gampang. Nah, ketika sedang makan, Asaka penasaran ibu si bocil sering manggil apa gitu. Dan karena si bocil terlihat kebingungan gak tahu soal ibu, sontaklah Asaka memberinya nama yaitu Yogiri. Tapi si bocil ingin menambahkan nama belakang yaitu Takato, jadinya Yogiri Takato. Jelaslah Asaka di sini heran karena jika begitu dirinya dan si bocil kayak anak dan ibu gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting saat ini si bocil sudah punya nama. Yoroshiku. Nah, ketika terbangun, Takato baru sadar mobilnya itu berhenti karena ada batu besar yang menghalangi jalan. Tiba-tiba Takato bertanya, sebenarnya buat apa sih kita ke ibu kota? Jelaslah Danora jengkel, tetangga juga heran gitu, bro. Kok baru sekarang sih nanyanya gitu ya, bukan dari awal? Ya, di sini sebenarnya Takato memiliki tujuan ingin kembali ke dunia asal, makanya nggak perlu ke ibu kota. Tinggal hubungi saja si Sagesion. Alhasil Danora mundur untuk mencari rute lain. Tapi malah nabrak seekor naga. Jelaslah Danora langsung ketakutan. Dan seperti biasa naga tersebut langsung mati. Tapi tiba-tiba muncul sekawanan naga dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Namun tetap saja semuanya mati dalam sekejap.
Lalu tiba-tiba lagi muncul sosok naga emas yang terlihat sangat kuat, terlihat sangat edan, dan terlihat sangat garang sekali. Dikira akan nyerang, lah ini si naga langsung ngacir ketakutan bro. Sontaklah Takato menyuruhnya untuk berhenti, tapi si naga itu nggak mau denger. Lalu ketika diancam akan bernasib sama dengan yang lainnya, langsung baliklah itu si naga, bahkan langsung berubah ke wujud gadis kecil. Jelaslah Danora terheran kenapa jadi begini. Lantas karena si bocil naga ketakutan, langsung menjelaskan bahwa dirinya hanya sedang mencari kandidat yang menjanjikan untuk dipertemukan dengan sang Sword Master. Si bocil naga pun memberitahu bahwa si Sword Master sangatlah hebat, bisa memberikan gift pada kandidat yang cocok. Pokoknya mah si Sword Master itu lebih hebat dari sang Sage. Tapi Takato malah nggak peduli. Alhasil si bocil naga memohon pada Takato yang sangat OP sekali. Ya, di sini Takato tetap saja nggak peduli. Namun karena Takato butuh informasi dan arah jalan menuju ibu kota, alhasil Takato pergi bersama si bocil naga bernama Attila menggunakan mobil. Singkat cerita, ketika sampai di tempat tujuan, terlihat banyak sekali kandidat yang ingin menjadi penerus tahta sebagai Sword Master. Dan tiba-tiba ada orang yang songong meremehkan Takato. Untungnya di sini Sword Master yang bernama Urabe telah datang dan langsung menyuruh semuanya untuk memulai ujian, yaitu harus saling membunuh hingga tersisa setengah dari banyaknya kandidat di sini. Jika tidak, maka semuanya dinyatakan gagal. Lantas Takato menyatakan bahwa dirinya nggak peduli meski gagal dan akan pergi dari sini. Sontaklah Urabe mengubah peraturannya. Jika ada yang pergi, maka semuanya akan gagal. Betelah itu si Danora. Dan singkat cerita, mereka pun langsung mulai saling membunuh. Lalu ketika ada segerombolan orang yang akan menyerang Takato, tiba-tiba ada seorang kesatria mencoba melindungi. Ya, si kesatria tersebut menjelaskan bahwa tujuan Sword Master yaitu mencari orang yang layak bertindak sebagai Knight of the Devin. Tapi tiba-tiba Takato merasakan hawa pembunuh di balik semak-semak dan langsung matilah mereka. Jelaslah si kesatria terheran dan menganggap mereka itu mati karena ulah si Sword Master sebagai hukuman bagi para berandalan. Lalu tak lama kemudian muncul seseorang yang sekarat hampir mati meminta diambilkan batu pelangi miliknya. Sontaklah Danora langsung mengambilkannya dan tiba-tiba si orang itu langsung kembali utuh. Kagetlah itu si Danora, tetangga juga kaget atau kalau begitu mah. Tiba-tiba Attila merengek pengen Takato ikut ujian agar menjadi Knight of the Devin King dan Attila akan menjadi pengikut yang setia. Ya udah deh, apa boleh buat demi mendapatkan informasi, mari kita menuju ujian selanjutnya. Nah, kali ini Takato dapat dua orang teman, yaitu si kesatria yang bernama Rick dan seorang petualang bernama Lionel. Karena Takato bertanya, Rick menjelaskan apa itu Devin King. Ternyata Devin King merupakan pengurus sekaligus penjaga sebuah segel yang telah menyegel Dewa Kegelapan. Dan gawatnya saat ini banyak bawahan Dewa Kegelapan berusaha untuk membuka segel tersebut. Nah, sementara itu Danora penasaran dengan batu pelangi milik Lionel. Lionel bercerita bahwa dulu dirinya hampir mati dijadikan tumbal oleh organisasi misterius. Namun untungnya ada sang dewi yang datang menyelamatkan, memberikan batu permintaan maaf alias batu pelangi. Dan ingat, Lionel di sini merupakan orang yang dipenuhi kesialan dan batunya itu bisa menyembuhkan bahkan keren kan? Kerennya di mana, Bang? Lah itu kan menurut si Lionel, bro. Udah, Bang, lanjut aja, Bang. Ya udah lanjut. Nah, singkat cerita, mereka semua telah sampai di depan sebuah menara yang menjulang tinggi ke langit. Sontaklah Moko Rariweh menyuruh Danora untuk menjauh karena menara tersebut terdapat miasma jahat yang memiliki efek berbahaya. Langsung muntahlah itu si Lionel, tapi dia langsung sembuh pakai batu pelangi. Heranlah itu si Danora. Bang, itu si Danora kenapa sih, Bang, marah-marah terus sih, Bang? Biasa lagi ember, lanjut ah. Nah, anehnya di sini kenapa yang lainnya tidak terkena dampak dan hanya sebagian orang saja yang terkena dampak. Tapi tiba-tiba miasmanya itu langsung menghilang. Jelas heranlah itu si Danora sambil melirik Takato. Tapi Attila kemana ya? Kok hilang? Lalu kemudian mereka semua mulai memasuki ke dalam menara, naik elevator. Jelas heranlah itu si Danora, ini isekai fantasi loh, kok ada elevatornya? Nah, ketika sampai di puncak menara, Urabe menunjukkan penyegel Dewa Kegelapan, tapi di sini Urabe menyebutnya sebagai ujung dunia ini. Sontaklah Danora langsung mengintip dengan mata tajamnya, dan Danora melihat di dalam lapisan tersebut terdapat satu sosok ciwi berbaju putih dan satu sosok cowok berbaju hitam, sedang membeku dan pedangnya itu menembus tubuh si baju hitam. Nah, karena Urabe menyebut dunia ini akan berakhir jika segel itu terlepas, tiba-tiba ada ciwi bernama Frederica, temannya Lionel, sangat pede ingin mengalahkan Dewa Kegelapan secara langsung. Sontaklah Frederica langsung mengeluarkan sihir bola api. Tapi ketika menyentuh segel, serangannya itu langsung melambat. Urabe pun menjelaskan bahwa segel tersebut merupakan pelambat waktu, yang dimana serangan Frederica membutuhkan ribuan tahun untuk sampai mengenai sang Dewa Kegelapan. Alhasil Urabe pun melanjutkan ujian ini. Nah, penjelasan dan peraturannya akan dijelaskan oleh si ciwi ini, yang dimana para peserta akan diuji selama 24 jam untuk turun sampai ke bawah.
Apa bolehkah langsung lompat saja ke bawah? Ya, si Ciwi ini pun hanya menjawab bahwa tiap peserta harus mendapatkan 100 poin. Itu artinya ada poin yang harus diambil di dalam menara ini. Lantas Danora berpikir kayaknya Takato kagak bisa langsung membunuh Dewa Kegelapan deh, karena tidak ada hawa niat membunuh. Tapi tiba-tiba Takato berwajah mesem karena merasakan efek miasma yang sangat melekat. Lalu tiba-tiba Takato berbisik pada Danora. Waduh, bisik-bisik apaan tuh? Kita nggak dikasih tahu, bro. Tapi di sini Takato bilang bahwa kita harus segera bergegas. Tiba-tiba Frederica memanggil Lionel dan meminta bantu pelanginya untuk memulihkan mana. Tapi caranya itu loh kasar banget, bro. Bahkan langsung dilempar karena tidak berguna bagi Frederica. Waduh. Nah, singkat cerita, baru saja masuk ke dalam menara, terlihat mayat-mayat sudah bergeletakan. Ternyata untuk mendapatkan poin, para peserta harus membunuh peserta lainnya. Dan di dalam menara ini terdapat banyak jebakan. Baru saja diomongin lah ini si Lionel langsung terkena jebakan, tapi langsung sembuh berkat batu pelanginya. Ya, beginilah Lionel, sang pembawa sial alias selalu kena sial. Dan supaya tidak ribet, batu pelangi diikat di lengannya biar langsung otomatis sembuh gitu, bro. Tapi lagi-lagi Lionel kena sial terjebak di sebuah ruangan. Yang ternyata di dalam ruangan tersebut ada Teresa sang pembunuh pengguna benang. Lantas Rick menyuruh Takato dan Danora untuk segera pergi biar Teresa dia yang ngurus. Namun itu tidak bisa karena di hadapannya terdapat banyak benang jebakan. Sontaklah Teresa langsung menyerang dan Rick hanya bisa bertahan menggunakan tameng. Lalu ketika semuanya terkejut melihat kehebatan Teresa yang sangat edan, Takato hanya mengucap mati saja, langsung modarlah itu si Teresa. Lalu bagaimana dengan keadaan Lionel? Ya, ternyata Lionel di sini tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Itu karena tangannya telah terputus. Tapi untungnya masih hidup, jadi sembuh lagi deh dia. Nah, singkat cerita, mereka berempat tiba di lantai aman, yaitu lantai penginapan. Rick dan Lionel dapat kamar masing-masing. Sementara itu, Takato dan Danora tersisa satu kamar. Itu artinya Aman bang, aman. ya, karena hanya tersisa satu kamar, Danora terpaksa harus sekamar dengan Takato. Dan tiba-tiba dengan santunya Takato ganti baju dan langsung turu begitu saja. Loh, kok gitu? Gitu apanya sih bang? Ya gitu, aman maksudnya. Aman dari dolar kuning. Nah, sementara itu Lionel di kamarnya mendapatkan sebuah pesan dari Sang Dewi, yang dimana Lionel mendapatkan 100 batu pelangi dari Sang Dewi. Jelaslah Lionel di sini sangat senang karena dirinya bisa melakukan ultra gacha. Langsung menggacaklah dia, berharap mendapatkan sebuah senjata ter-OP. Tapi yang didapat malah muncul sosok Ciwi. Loh, kok gitu? Nah, ternyata Ciwi ini merupakan Sang Dewi yang mengirim Lionel ke dunia isekai ini. Sang Dewi berkata bahwa saat ini merupakan checkpoint. Dalam artian sebanyak apapun Lionel mati akan kembali start di tempat ini. Dan setelah itu Sang Dewi pun langsung menghilang. Ya bang, cuma begitu doang bang. Maksudnya apa, botak? Fokus. Ya, sementara itu di sisi lain di sebuah ruangan khusus, Urabe dijelaskan mengenai situasi dalam menara. Yang dimana jumlah kematian saat ini tidak sesuai dengan jumlah jiwa di dalam menara. Namun Urabe di sini tidak mengkhawatirkan hal tersebut karena yang ia khawatirkan yaitu pelindung kedua. Alhasil si Ciwi asistennya itu akan menambahkan jumlah half demon. Lalu di sisi lain lagi, lebih tepatnya di luar menara, kita diperlihatkan dua orang yang terpanggil oleh sang dewa sedang bertarung antara Rikuto Saito dan Aoi Hayanose. Ya, ternyata Aoi di sini memiliki kekuatan semacam Just Word, bahkan mengkopi sihir. Alhasil Rikuto yang tak punya pilihan lain langsung menggunakan pedang yang memiliki stat keberuntungan yang tinggi. Jelaslah di sini Aoi tidak bisa menggunakan kemampuannya. Meski begitu, Aoi punya cara lain yaitu dengan menghindarinya dan langsung di... Lalu kemudian pisau yang dipegang Aoi berkata bahwa target selanjutnya yaitu kandidat Sage bernama Takato dan Danora. Lalu tiba-tiba muncul si bedegul nangis-nangis ingin menjadi budak Aoi. Waduh, ternyata si bedegul ini masih hidup, bro. Ternyata awalnya si bedegul ini merupakan budak dari Rikuto sang penguasa hutan hewan buas. Dan karena Rikuto sudah mati, makanya si bedegul ini ingin menjadi budak Aoi. Yang akhirnya si bedegul pun kini mengikuti Aoi hingga tiba di sebuah pegunungan dan langsung disambut oleh sang naga emas. Waduh, si Attila ternyata. Lalu ketika si naga emas menyerang, tiba-tiba langsung terpental. Ya, Aoi menjelaskan bahwa kemampuan Just Word merupakan sebuah skill yang mampu mengubah fenomena menjadi apapun yang diinginkan. Tapi skill ini lemah terhadap sesuatu yang memiliki stat keberuntungan tinggi. Langsung digigitlah itu si tangan bedegul. Kagetlah dia, langsung disembuhkan dan langsung utuh kembali. Lalu tiba-tiba ya, muncul sosok agresor yang dengan mudah memenggal si naga emas. Dan entah kenapa Aoi di sini nampak takut dan merasa lega ketika si agresor itu pergi.
Lantas ketika Aoi mengajak si Bedegul untuk menemui Takato, langsung nangislah dia karena nggak mau lagi bertemu dengan Takato. Kembali pada Takato dan Danora. Ketika Danora terbangun langsung terkejut karena Takato ya begitulah. Melon bang, melon. Fokus. Sementara itu Moko nyelap di dinding nggak bisa lepas. Jelaslah Danora heran kenapa bisa nyelap gitu. Moko bilang tadinya ia pengen ngintip gitu, tapi malah kena aja. Waduh, salah bukan itu maksudnya. Jadi si Moko itu terserap ke dinding karena dindingnya itu ternyata menyimpan roh orang-orang yang mati di dalam menara ini. Lalu ketika si Moko makin terserap ke dinding, untungnya Takato terbangun dan langsung membunuh mekanisme dinding tersebut. Alhasil si Moko selamat deh. Nah, disinilah Takato mulai curiga. Sepertinya ujian ini memiliki alasan lain. Maka dari itu Takato meminta pada Danora untuk bersiap, karena selanjutnya Takato takkan ragu lagi untuk membunuh. Ya, menurut Danora itu tidak apa-apa, karena jika Danora berada di posisi Takato pasti akan melakukan hal yang sama. Lebih tepatnya untuk melindungi rekan. Langsung baperlah itu si Takato. Lanjut, Takato dan Danora pun langsung bergegas. Lalu tiba-tiba muncul sosok pria berbaju emas bernama Eglacia menghalangi jalan, bahkan tidak akan membiarkan Takato lewat. Lalu ketika Glacia menyebutkan sebuah ancaman, langsung matilah dia dengan sekali ucap. Jelaslah Danora jengkel setidaknya gitu ya, setidaknya Ima ya, biarkan dulu dia beres ngomong. Ya sudahlah, lanjut ah. Sementara itu di sisi lain Rick telah mencapai 100 poin. Lalu ketika lanjut berjalan, di hadapannya terlihat Frederica sedang membantu Lionel yang lagi bertarung. Dan terlihat Lionel di sini memakai perlengkapan yang cukup keren. Lionel bilang dirinya telah mendapatkan gacha yang bagus hari ini. Kembali pada Takato. Kini Takato telah sampai di sebuah stadium. Terlihat di depan sana ada dua orang sedang bertarung. Ya, menurut Takato, pertarungan mereka tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tapi satu-satunya jalan untuk menuju lantai bawah dihalangi oleh seseorang yang bernama Masaki Kazuno, yang merupakan pemimpin ciwi-ciwi yang sedang bertarung. Lalu tiba-tiba si ciwi yang bernama Theodisia yang ternyata merupakan half demon langsung melancarkan serangan pamungkas. Tapi si Ciwi Pink masih hidup kembali menyerang dengan tinju. Lantas Takato bersorak minta izin lewat. Sontaklah mereka langsung pada bengong. Dan karena ketiga Ciwi Masaki belum memiliki poin, pastinya ia ingin Takato juga untuk ikut bertarung melawan para ciwinya, yang dimana kali ini akan menjadi 3 lawan 3. Langsung paniklah itu si Danora karena Takato memang payah dalam negosiasi. Tapi di sini Takato tetap santuy. Jelas santuy lah bang, cuman sekali ucap bang. Nah bener tuh, seperti yang kita lihat, ketika Masaki membanggakan kekuatan ketiga ciwinya, langsung matilah mereka. Udah we gitu aja. Dan lalu ketika si Masaki akan melakukan sesuatu, langsung matilah dia. Udah we gitu aja. Sontaklah Theodisi bertanya, apakah mereka mati karena Takato? Takato bilang iya. Lantas Theo langsung meminta maaf karena telah meremehkan Takato. Lalu tiba-tiba Theo meminta bantuan pada Takato. Ya, ternyata Theo di sini meminta bantuan untuk membantu mencarikan adiknya yang katanya ditahan di dalam menara ini. Namun jika Takato membantu, itu artinya Takato akan dianggap musuh oleh si ahli pedang. Takato bilang itu tidak apa-apa karena dirinya memang tidak memiliki urusan dengan si ahli pedang, dan di sini Takato akan membantu. Lantas Theo memberitahu bahwa dirinya merasakan kehadiran bangsanya di bawah menara ini. Tak lama kemudian Eric dan kawan-kawannya datang. Mereka saling menyapa dan bersyukur masih pada hidup di sini. Singkat cerita, mereka lanjut perjalanan dan langsung sampai di ruang finish. Urabe menegaskan bahwa yang lulus berjumlah 17 orang. Tak lama para asisten Urabe melaporkan bahwa barir tingkat kedua telah hancur. Dan lalu tiba-tiba ya, menara tiba-tiba langsung hancur dan muncullah famili dewa jahat bersayap hitam. Kita sebut saja Agus. Urabe memerintahkan pada kandidat kesatria Raja Suci untuk melawan, sementara Takato diam-diam kabur menuju ruang bawah tanah. Eric yang ingin menjadi seorang pahlawan tetap stay di sini dan akan melawan si Agus. Tapi dengan mudahnya si Agus membunuh para kesatria satu persatu, dan hanya dengan sekali gibas para cloning langsung tumbang. Kemudian Frederica mengeluarkan sihir yang sangat edan sekali, namun sayang semua serangannya itu langsung disedot. Dan tiba-tiba muncul lagi rekan si Agus bernama Lute, dan ternyata Agus di sini bernama Orgain.
Nah, ketika Frederica kembali menyerang, Lute langsung menghentikannya dengan mudah dan bahkan tangan Frederica dijadikan permen. Sontaklah Eric langsung menyerang, sementara Lionel memeriksa skill miliknya yang ternyata muncul sebuah gacha misterius. Lantas Lionel langsung menggunakannya dan muncul lagi lah itu si Dewi. Jelas Lionel di sini agak bete gitu bro, karena si Dewi itu biasanya datang bagaikan tukang minjem duit dan menghilang begitu saja bagaikan korek bensin. Tapi di sini Sang Dewi berkata bahwa kali ini ia akan serius. Jelas seneng lah itu si Lionel, soalnya Sang Dewi akan membantu umat manusia. Namun apa yang terjadi, Sang Dewi malah akrab dengan para pamili dewa jahat. Nampak seperti reunian gitu bro. Dan yang paling mengagetkan di sini, Sang Dewi ingin urusannya cepat beres dengan cara memusnahkan umat manusia. Loh kok jadi gitu sih? Sementara itu Takato dan kedua ciwinya sudah berada di tangga menuju ruang bawah tanah. Di tempat ini terdapat sebuah barir penghalang. Bagi Takato ini mudah, namun Takato tidak mau menghancurkan barirnya. Takutnya itu barirnya itu dibuat oleh rekan-rekan Theo gitu. Tapi tiba-tiba ya, di sini Danora merasakan ada serangan sakolebat tak terlihat menghancurkan barirnya. Di sini Takato tidak peduli dan langsung menuju ruang bawah tanah. Namun apa yang terjadi? Seluruh rekan Theo ternyata dijadikan sebagai bahan penelitian si ahli pedang. Jelas di sini Theo murka ingin membunuh si ahli pedang dengan tangannya sendiri. Alhasil mereka semua akan naik lagi ke atas. Nah, sementara itu Urabe menjelaskan pada Eric bahwa Eric akan auto menjadi penerus ahli pedang jika Urabe mati. Maka dari itu Eric ditugaskan untuk membunuh pamili dewa jahat. Lantas Lionel meminta maaf karena ulahnya yang dipenuhi kesialan malah membawa petaka pada umat manusia, yang dimana si Dewi Eblek yang ia panggil malah berpihak pada musuh. Meski begitu Lionel tetap berusaha berbicara dengan Sang Dewi, tapi hal itu percuma karena Sang Dewi memang sudah merencanakan ini sejak awal. Yang dimana dewa jahat di dalam sana merupakan bebeknya yang tidak pulang-pulang bernama Albagarma. Dengan kata lain, Sang Dewi akan membebaskan sang bebek. Nah, di sini Sang Dewi pun menjelaskan bahwa orang-orang yang dipanggil dari dunia lain olehnya gitu ya bertujuan untuk melepas segel sang bebek. Namun hingga saat ini orang-orang yang terpanggil tidak bisa membunuh si ahli pedang. Makanya Sang Dewi mengirimkan Lionel yang memiliki kesialan di tingkat maksimal untuk membunuh si ahli pedang dengan kesialannya. Jelas makin frustasi lah itu si Lionel. Nah, di sini Sang Dewi merasa lega karena yang menciptakan barir pelindung telah mati. Lalu si pembunuh Sang Dewi juga telah mati. Dengan kata lain, keberadaan Sang Dewi di sini sangatlah aman. Lantas Sang Dewi menunjukkan sebuah jantung penghancur segel. Tapi ketika segelnya dilepas, si bebek malah mati langsung dikecemplung ke sungai. Heranlah semuanya. Sementara Sang Raja Suci masih hidup sehat sentosa. Nah, ketika Takato sudah sampai di sini, sontak Theo langsung memenggal si Urabe sang ahli pedang. Dan setelah itu, Sang Dewi ditebas oleh sosok monster agresor. Nah, ketika si agresor sudah pergi, Sang Dewi langsung diobati oleh Lute dan langsung mengamuk memancarkan berbagai elemen sihir. Sementara Orgain mengangkat si Bebeb dan menyatakan pada pasukan iblisnya untuk menumbalkan para manusia agar si Bebeb hidup kembali. Sontaklah si Raja Suci menciptakan pelindung untuk melindungi Eric dan kawan-kawan. Sementara Takato menyuruh kedua ciwinya untuk menempel dan hanya dengan sekali ucap semuanya langsung mati begitu saja. Jelas Danora di sini heran, terus apa gunanya menempel seperti ini gitu ya? Aduh, cerdas juga ya si Takato. Nah, ternyata Takato di sini tidak membunuh Sang Dewi karena Sang Dewi tidak memiliki niat untuk membunuh. Tak lama Aoi dan si Bedegul telah sampai ke sini mencari Takato. Eric yang ditanya pun heran, ini lagi genting loh, bukan saatnya untuk nanya Takato gitu bu. Lantas Aoi memeriksa kekuatan Eric dan menurutnya Sang Dewi akan mati dengan pedang suci yang dipegang Eric. Sontaklah Eric langsung maju dan benar saja Sang Dewi langsung mati ditebas pedang suci. Karena situasi gentingnya itu sudah selesai, Aoi bertanya di mana Takato, dan ternyata Takato berada di hadapan Aoi. Sontaklah Aoi langsung memeriksa kekuatan Takato, namun apa yang terjadi? Aoi langsung muntah-muntah karena Takato memiliki kekuatan yang sangat edan sekali, yang bahkan sangat mustahil untuk dikalahkan oleh Aoi. Lantas Aoi berpura-pura blow on bahwa dirinya cuma mengantarkan si Bedegul ke sini. Tapi Takato bilang ia tidak membutuhkannya. Sontaklah Aoi bersedia untuk memusnahkan si Bedegul. Dan karena nggak ada alasan lain gitu ya, langsung kaburlah itu dia.
Alhasil kini si Bedegul ketakutan tak tahu harus apa di depan Takato, dan si Bedegul di sini berbohong bahwa kalung budaknya itu menghilang karena ada batasannya. Ya intinya masih Bedegul selamat tidak dibunuh oleh Takato gitu. Nah, di sini Erik membahas soal Theo yang tiba-tiba membunuh si ahli pedang. Theo menjelaskan bahwa dirinya hanya membalaskan dendam terhadap rekan-rekannya dan hal itu tidak ada urusan dengan Erik. Erik pun menjelaskan bahwa dirinya telah auto menjadi penerus ahli pedang. Dengan kata lain, urusan ini adalah urusannya. Sontaklah Takato menegaskan bahwa dirinya berpihak pada Theo. Lalu ketika Erik akan menyatakan sesuatu, si Raja Suci mengingatkan pada Erik bahwa Takato bukan lawannya, yang dimana seluruh pasukan dewa jahat telah mati dibunuh oleh Takato. Jelas di sini Erik nggak bisa berkata-kata gitu, karena Takato termasuk orang yang menyelamatkan dunia ini. Nah, ketika ditanya siapa sebenarnya Takato, Takato hanya menjawab bahwa dirinya hanyalah siswa biasa yang baru mengalami mimpi basah gitu. Kemudian di sini mereka semua membicarakan soal tujuan selanjutnya, yang ternyata tujuan mereka semua sama, yaitu menuju ibu kota, termasuk si Raja Suci. Nah, si Raja Suci di sini memiliki alasan yang unik, bro, yang dimana ia ingin ke ibu kota karena garis keturunannya pasti sudah terputus gitu. Itu artinya mungkin ya, ini mungkin ya, si Raja Suci ini sedang berusaha melanjutkan garis keturunannya. Bang, saya siap bang. Siap bang dengan sepenuh hati bang. Siap apanya? Siap menjadi kandidat produksi garis keturunan bang. Bahaya ada bocil FF lagi nonton, sat. Ya, intinya mereka akan pergi secara masing-masing, dan sebelum berpisah, Erik memberikan liontin untuk mempermudah masuk ke ibu kota. Di sisi lain kita diperlihatkan kembali lokasi bus, dan tiba-tiba ada sebuah sistem menghidupkan kembali Ayaka Shinozaki. Dan sistem menyebutkan bahwa Ayaka merupakan manusia buatan. Meski saat ini sudah dihidupkan kembali, namun Ayaka mengalami kerusakan fatal dan akan kembali mati dalam waktu 30 menit. Lantas Ayaka diberi dua pilihan, mau meniru manusia atau melewati batas. Jelas di sini Ayaka lebih memilih untuk melewati batas, dan untuk perbaikan tubuh, Ayaka memerlukan material sebagai nutrisi, dan materialnya itu daging sang naga. Ya, awalnya Asaka gitu ya, namun setelah memakannya ternyata rasanya sangatlah nikmat. Sebelum kita lanjut ke cerita, kita diperlihatkan kembali masa kecil Takato, yang dimana Asaka selalu berusaha belajar memasak, meski selalu gagal dan rasanya itu selalu tidak enak. Ya, kalau soal masak sih masih bisa diatasi gitu. Nah, hal yang paling sulit di sini, Asaka harus memberikan pelajaran pendidikan, dan dirinya tidak memiliki buku apapun. Alhasil Asaka hanya mengajarkan pelajaran yang ada di TK. Nah, lalu ketika ada robot pengantar bahan-bahan makanan gitu ya, sontak Asaka meminta dibawakan sebuah buku pelajaran, buku tutorial memasak, TV, game konsol, dan seekor anjing. Dan singkat cerita, setelah sebulan lamanya bekerja sebagai penjaga Takato, Asaka dipanggil oleh Yukio, dan Yukio di sini sangat memuji ketekunan Asaka. Soalnya orang-orang yang sebelumnya itu tidak sanggup bertahan sampai sebulan. Nah, ketika membicarakan soal gaji, Yukio memberikan segepok uang. Jelas di sini Asaka senang, tapi sangat bete gitu, karena uang itu tidak bisa dinikmati alias harus kerja terus tanpa henti. Sontaklah Yukio menegaskan bahwa Asaka diperbolehkan untuk cuti. Jelas senanglah dia. Dan perihal Takato akan dijaga oleh para robot untuk sementara waktu, hingga Asaka kembali lagi bekerja. Langsung poya-poya lah itu si Asaka, beli tas mahal lah, beli perhiasan lah, makan enak lah, bahkan menginap di hotel paling mahal. Tapi ketika terbangun, Asaka tiba-tiba sudah berada di sebuah ruangan gelap. Jelas Asaka terheran di mana ini. Lalu tak lama kemudian muncul sebuah sinar, memberitahukan bahwa Asaka telah ditangkap oleh sebuah organisasi penyelamatan dunia, lebih tepatnya penyegel bencana. Dengan kata lain, Asaka di sini diketahui sebagai pendukung alias pengasuh bencana yang dimaksud, yaitu Takato. Sementara itu Takato yang sudah rindu dengan Asaka bertanya-tanya pada si robot di mana Asaka, dan si robot ini keceplosan mengatakan bahwa yang tahu adalah para peneliti. Sontaklah Takato berbicara dengan para peneliti untuk mengeluarkannya dari sini agar bisa bertemu dengan Asaka, dan karena mereka kelamaan menjawab langsung pada mati. Jelas Yukio sangat panik karena jika Takato ngamuk, dunia ini sudah pasti akan berakhir. Dan tak lama kemudian Takato sudah datang ke ruangan ini, langsung membunuh Pak Polisi.
Untungnya di sini Yukio mencoba tetap tenang menjawab semua pertanyaan Takato. Yukio bilang bahwa Asaka sedang cuti. Namun hingga hari ini ia belum kembali dan menurut info Asaka telah diculik oleh sebuah organisasi. Jelas Takato akan menyelamatkannya dan Yukio di sini tidak bisa mencegah tindakan Takato. Singkat cerita Takato telah sampai di markas organisasi. Terlihat orang-orang langsung meninggoy. Dan orang-orang kuat di organisasi itu pun langsung meninggoy dalam sekejap. Sementara itu Asaka langsung disandra untuk menghentikan amukan Takato. Namun lagi-lagi dengan mudah orang itu langsung meninggoy. Sontaklah Takato mengajak Asaka untuk pulang. Tapi ketika keluar, Asaka begitu kaget melihat banyak mayat bergeletakan. Singkat cerita, Takato dan Asaka telah kembali pulang. Nah, di sini Yukio memberitahu bahwa tidak ada orang yang bisa menghentikan Takato selain Asaka. Maka dari itu, Asaka lebih baik tetap bekerja mengasuh dan mendidik Takato. Dirasa Takato bakalan lebih menggila jika dibiarkan. Asaka pun menerima pekerjaan ini dan akan mendidik Takato sebisanya. Yogiri-kun ga shiawase ni naru ni wa. Asaka-san, Kembali ke masa sekarang, ternyata Takato lagi turu dan Danora terus menatap, kayaknya mulai tumbuh percikan cinta deh. Nah, ternyata mereka berdua ini telah sampai di depan gerbang ibu kota dan kehadiran mereka berdua langsung dikepung karena dianggap mencurigakan. Sontaklah Takato mengaku bahwa dirinya merupakan kandidat Sage. Langsung dicek lagi mereka berdua dengan sebuah alat dan hasilnya Takato tidak dipercaya dan tidak diizinkan masuk. Tapi ketika menunjukkan sebuah liontin, semuanya langsung berlutut. Ternyata Rick yang memberikan kalung tersebut merupakan keluarga kerajaan. Tapi ketika sudah diberi izin masuk, muncul keluarga kerajaan termuda bernama David melarang Takato untuk masuk. Itu karena kalung tersebut hanya diperuntukkan untuk kenalan Rick alias sang kesatria Raja Suci. Maka dari itu, jika ingin masuk ke ibu kota, Takato dan Danora harus membuktikan sebagai kesatria Raja Suci dengan cara bertarung melawan David. Sontaklah Momoka menyuruh Danora untuk melawannya dan tunjukkan teknik turun-temurun keluarga Danora. Jelas Danora emoh lah, karena ini kan cuma fantasi gitu ya. Nah, ketika Takato menyuruh untuk mencobanya, alhasil Danora mau dan langsung bersiap untuk bertarung. Ya, di sini Danora cuma menggunakan sebuah belati kecil. Menurut Momoka, moto dari keluarga Danora bertarung curang sangat diperbolehkan. Seperti yang kita lihat, Danora menggoyangkan belatinya seolah-olah mengalihkan perhatian. Padahal sebenarnya perlahan kaki Danora maju sedikit demi sedikit menambah jarak. Dan lalu tiba-tiba... Ya, tekniknya masih udah keren banget gitu ya. Tapi kenapa sih harus mengincar biji? Woi, ciwi, woi. Aduh, please lah jangan bagian itu, bisa nggak sih? Kalian para ciwi itu curang banget, bro. Udah. Udah bang, sabar. Tarik napas dulu bang. Ya, pokoknya mah di sini Danora mendapatkan pujian karena tekniknya itu sangatlah hebat. Sementara David kesakitan karena bijinya hilang sebelah. Nah, karena berhasil mengalahkan David, akhirnya mereka berdua diizinkan masuk, bahkan dibimbing oleh David. Nah, di sini David memberitahu bahwa dinding kerajaan ini dibangun oleh si emas yang paling hebat. Padahal udah mati loh dia. Nah, karena mengakui kemampuan Danora yang hebat, David bersikap baik dan menjelaskan bahwa orang-orang bersenjata di sini merupakan para petualang penantang dunia bawah. Yang ternyata di bawah kota ini tersegel dewa jahat. Jelas heran lah. Sebenarnya dewa jahat ada berapa sih? Bukannya sudah mati gitu ya di tempat tower? Nah, setelah David pamit pergi, Takato berencana akan menghampiri teman sekelas. Jelas di sini Danora panik karena pastinya mereka akan curiga gitu ya, bagaimana kita bisa selamat dari bus. Sontaklah Takato menegaskan bahwa dirinya akan memanfaatkan mereka sebagai balasan dari semua yang mereka lakukan. Dan singkat cerita, Takato sudah berada di sebuah istana perkumpulan para kandidat Sage alias teman sekelas. Untungnya mereka tidak menyadari kehadiran Takato dan Danora. Nah, di sini sang raja yang bernama Mani, aduh kenapa harus itu sih namanya? Ya, pokoknya mah di sini sang raja memuji para kandidat Sage yang lulus hingga ke tempat ini dan mereka semua akan diarahkan ke ujian selanjutnya. Tapi tiba-tiba ada salah satu siswa yang menentang bernama Shinya Ushio. Karena merasa hebat, sang raja pun langsung mengsebet. Jelas semuanya langsung terpanik. Ya, di sini hanya tersisa si Bedegul dan si Lute. Di sini si Bedegul merengek tidak mau mati karena Takato bisa membunuh cuman hanya dengan berpikir. Dirasa si Bedegul memiliki banyak informasi, Lute akan membawa si Bedegul. Lantas Lute menunjukkan kunci penyegel dan ia akan membebaskan adik dari dewa jahat yang terkenal sangat gila. Tapi si Bedegul tetap ingin menghindari masalah dengan Takato dan langsung kabur. Tapi langsung dijenggut dan langsung digusur secara paksa. Jelas si Bedegul langsung nangis karena ia itu hanya ingin jalan sama Ciwi gitu ya, bukan sama cowok bocil. だから君についてきてもらわない。いいように扱われたかと思えば。
Nah, sementara itu Aoi yang lagi murung ketakutan dihampiri Shion. Aoi menegaskan bahwa Takato bukanlah manusia dan dirinya sudah tidak sanggup lagi menjalankan tugas untuk membunuh Takato. Pedang milik Aoi pun menjelaskan bahwa si Bedegul memiliki info mengenai Takato. Alhasil tujuan saat ini Shion akan mencari si Bedegul. 何か分かりましたか？何か変わるかと思ったが、得た情報だが。 Kembali pada posisi Takato, sang raja di sini memberitahu bahwa dirinya telah menjalin kerjasama dengan Shion untuk menyiapkan markas. Alias sang raja hanya menjalankan pekerjaan, dan di sini sang raja menegaskan bahwa di hadapannya setiap Gibb akan melemah. Dan ingat, setelah berjarak jauh, jari Ushio akan kembali ke seperti semula. Nah, setelah sang raja pergi, barulah Danora dan Takota memberitahukan keberadaannya. Jelas mereka pada heran, kok bisa ia masih hidup? Di sisi lain, Kesatria Raja Suci, Rick dan kawan-kawannya telah sampai di ibu kota menggunakan kereta. Di sini Kesatria Raja Suci disambut dengan hangat oleh seorang uskup bernama Holaris. Tapi ketika di sebuah ruangan setelah membicarakan sang dewa jahat yang telah mati, Holaris memancarkan sebuah sihir sehingga membuat si Raja Suci gegerebegan. Kembali pada Takato yang sudah berada di kediaman para siswa. Takato di sini disambut oleh si ketua bernama Yazaki. Ya, seperti yang kita ketahui, Yazaki di sini adalah orang yang menyarankan untuk meninggalkan Takato di dalam bis. Untungnya di sini Takato tidak memiliki niat balas dendam dengan cara membunuh mereka semua. Tak lama muncullah seorang murid idol bernama Sora Akino, memiliki kemampuan memperkuat skill seseorang yang telah melakukan sumpah. Dan di sini Sora membahas soal Takato yang pastinya sudah wajar memiliki dendam karena ditinggalkan. Untungnya di sini Takato tidak begitu peduli dan langsung berbincang di sebuah ruangan dengan dua orang siswa lainnya. Bernama Yukimasa memiliki kemampuan membaca buku berbagai bahasa dan Yugo memiliki kemampuan memasak. Ya, intinya mereka berdua ini mencoba berbicara santai untuk mengungkap kemampuan Takato, dan yang mereka dapatkan hanyalah Takato pemilik kemampuan membunuh serangga. Tak lama muncullah murid lainnya bernama Pukai, memiliki kemampuan membunuh secara instan alias dewa kematian. Waduh. Nah, di sini Pukai menyebutkan nama Okakushi, dan Pukai di sini memiliki tugas untuk melindungi Takato dari sejak lama. Meski selama ini Pukai tidak pernah menemui Takato secara langsung. Sontaklah Pukai menunjukkan matanya yang bisa melihat hal-hal gaib, namun kini ia mau membuangnya karena sudah tidak berfungsi di dunia isekai ini. Sementara itu di ruangan lain, Danora ditanyai perihal Takato, dan Danora di sini sangat ember langsung memberitahu semua skill milik Takato. Dan ketika ketemu langsung sujudlah itu si Ryoko, soalnya Takato tuh sangat edan sekali teman-teman. Nah, sementara Carol biasa-biasa saja dan mencoba akrab dengan Takato, lalu mengakui bahwa dirinya ditugaskan untuk mengawasi. Mereka berdua juga memberitahu bahwa seluruh siswa sudah bersumpah pada Akino agar mendapatkan kekuatan tambahan, dan juga untuk mengatur agar tidak menggunakan skill yang tidak senonoh pada para ciwi. Contohnya skill Paratrio Kadal, sobatnya cicak keturunan Cecunguk dan tetangganya Golerejra, yang dimana Paratrio Kadal ini memiliki skill penghenti waktu, mata tembus pandang, dan satu lagi skill tentakel. Edan banget kan ini trio Kadal, wajib dianukan. Nah, tujuan dari para siswa yaitu untuk menjadi sage, sementara Takato bertujuan ingin kembali ke dunia asal. Karena kedua ciwi ini tertarik dengan tujuan Takato, mereka setuju akan bekerja sama dengan Takato. Di sisi lain kita diperlihatkan situasi Eupemia yang lagi ngahuleng, tak tahu lagi harus kemana. Dan di ketika itu ada sosok ciwi yang menyebutkan Eupemia merupakan penerus Origin Blood. Lalu ketika akan menyerang, si ciwi langsung mati. Di saat itulah Eupemia mendapatkan ingatan lain selama masih hidup. Dan setelah itu Eupemia lanjut berjalan sesuai bimbingan ingatannya, dan lalu tak lama kemudian ia akhirnya dipertemukan dengan sosok bocil yang dihidupkan kembali oleh Lane sebelum meninggal. Singkat cerita, para siswa mulai menjelajah ruang bawah tanah ibu kota. Para ciwi ini dibuatkan pakaian yang agak ternyata pembuat pakaiannya itu merupakan teman sekelas yang memiliki skill penjahit. Nah, sementara Danora membuatnya sendiri, dan bajunya itu hanya bisa dipakai oleh dirinya sendiri, tapi itu bohong. Karena setauku ya, pastinya itu adalah jirah pemberian Momoka dari bahan agresor. Dan tak lama kemudian Rick datang untuk bergabung dengan Danora yang ia kenal. Ketika mulai menjelajah, para ciwi terlihat sangat edan sekali teman-teman. Dengan hanya sekali sepet, para monster hidung belang langsung musnah. Karena situasinya mulai panas, Danora pun menunjukkan keedanannya.
Sementara itu di kelompok laki-laki dibimbing oleh David. Lalu ketika ada monster, Takato menyembunyikan kekuatannya dengan cara membunuh menggunakan pedang. Ya, di sini Takato dengan mudah menghindar dan menyerang karena bisa melihat garis niat membunuh. Dan di sini Takato masih belum diketahui bahwa dirinya memiliki skill mulut berbisa setajam mulut tetangga. Di sisi lain si Bedegul dan Lute sudah sampai di ibu kota, dan di sini si Bedegul malah nangis. Itu karena malah jalan dengan Ciwi jadi-jadian alias Lute yang lagi nyamar. Nah, untuk mengumpulkan informasi, si Bedegul menyarankan untuk pergi ke sebuah bar. Dan singkat cerita, mereka berdua sudah berada di sebuah bar. Lalu ada seorang pelayan memberitahu bahwa hari ini akan ada festival perayaan para kandidat sage yang telah berhasil mencapai lantai 5 di ruangan bawah tanah. Tiba-tiba si Bedegul langsung panik ketika melihat teman sekelas berada di sini alias para trio kadal. Sontaklah Lute mengeluarkan skill penghalang hawa keberadaan. Dahwe selesai. Nah, ternyata mereka bertiga ini membicarakan soal Takato yang menjadi bahan sorotan para ciwi. Ya, intinya mah mereka ini iri sama si Takato yang dikerumuni para ciwi-ciwi. Tak berlangsung lama muncul sosok ciwi yang ternyata Ayaka. Sontaklah si Ushio langsung dijenggut dan dihantam berkali-kali sebagai balasan karena telah menjadikannya sebagai tumbal. 捕まえた。復讐に決まってるでしょ。 Di sini Ayaka menegaskan bahwa hal itu merupakan ganjaran dan sisanya akan dibiarkan kabur sebagai peringatan bahwa Ayaka akan datang sebagai kemalangan. さて宗像君、怯えながら過ごしてね。おらずこうするか。 Di sini si Bedegul pun mulai panik karena dirinya akan menjadi target Ayaka. Tapi yang lebih bikin panik lagi, Shion datang menghampiri menanyakan perihal Takato. Lantas karena tidak bisa kabur, si Bedegul pun menginfokan skill milik Takato yang bisa merasakan hawa pembunuh. Sontaklah Lute menyatakan bahwa Familia Dewa Jahatlah yang akan membunuh Takato. Tapi menurut Shion itu tidak mungkin. Lantas di kesempatan itu si Bedegul pamit pergi. Tapi Shion yang sudah merasa tidak membutuhkan si Bedegul langsung disihir. Tapi entah kenapa sihirnya itu tidak mempan alias malah menjadi krim. Waduh. Ya, intinya mah di sini si Bedegul dibiarkan hidup alias selamat dan diberitahu caranya masuk ke pintu bawah tanah. に見かけると思いますよ。やぶ蛇かもしれませんが。教えた甲斐がありませんしね。 Malam harinya Takato dan para murid lainnya kembali ke hotel. Di sini Danora bercerita bahwa dirinya bersama para siswa lainnya telah berhasil sampai ke lantai 5 di ruang bawah tanah. Itu artinya sebentar lagi akan melawan dewa jahat di lantai 7. Namun di sini Takato berharap para siswa gagal agar Shion muncul. Nah, setelah itu para ciwi menginfokan kematian salah satu dari trio kadal dan pembunuhnya itu adalah Ayaka. Jelas Takato heran gitu ya, karena setaunya pada saat di bis Ayaka telah mati. Di sisi lain di kediaman Shion ketika berbicara dengan orang kepercayaannya bernama Yoichi, salah satu siswa bernama Otori Haruto datang ke tempat ini. Jelas Yoichi terheran kok bisa masuk ke sini. Ternyata Otori memiliki semacam kemampuan mengatasi masalah. Jadinya masalah apapun bisa diatasi sampai ke sini gitu ya, terkecuali masalah rumah tangga. Ya, intinya mah di sini Otori meminta perpanjangan waktu bagi para kandidat sage. Namun sayang Shion menolak. Tapi Shion memberikan penawaran khusus bagi Otori jika ingin cepat menjadi sage, yaitu bunuhlah Takato. もう面白くないですね。始末していただけませんか。 Singkat cerita si Bedegul dan Lute telah memasuki ruang bawah tanah. Dan setelah lama berjalan mereka bertemu dengan sosok ciwi bernama Mana, kenalan Lute. Sontaklah si Bedegul langsung terkejut ketika tahu bahwa Mana yang cantik jelita Asoy Malanhoy merupakan adik dari sang dewa jahat yang dicarinya. Jelas di sini si Bedegul agak heran, bukankah Mana sedang disegel? Ya, Mana bilang bahwa kakaknya itu adalah orang yang baik, makanya segelnya itu mudah dilepas gitu. Loh, terus itu kunci buat apa? Ya, intinya mah di sini Lute juga agak terheran gitu ya, dan agar si Mana tidak menggila, Lute langsung menunjukkan kunci segel. Setelah itu mereka berdua dibawa ke lantai 7. Ternyata Mana di sini sudah memiliki banyak anak, hasil hubungan dengan sang kakak. Jelas heran lah itu si Bedegul. Tetangga juga heran loh kalau kayak gini. Nah, di sini Lute pun memberitahu bahwa Mana itu agak-agak edan gitu ya. Soalnya anaknya itu bukan anak beneran, melainkan anak ciptaan dari sebuah hayalan. Oh begitu teman-teman. Nah, sambil berjalan Lute mengucapkan permintaan maaf dan hal-hal yang bisa dibilang gitu ya, bahwa Lute di sini menyadari akan segera mati dibunuh Mana. Lantas Lute langsung menyerahkan kunci segel pada si Bedegul dan menegaskan bahwa si Bedegul pasti akan dibiarkan hidup. Nah, setelah masuk ke ruangan istana, disinilah kita bisa melihat segel yang menahan Mana. Jelas di sini si Bedegul heran, segel itu buat apa? Nggak ada fungsinya gitu. Soalnya Mana bisa keluar masuk dengan mudah.
Nah, disinilah Lute jujur pada Mana bahwa sang kakak telah mati. Sontaklah si Bedegu yang menyadari bahwa ini alasan Lute akan dibunuh, mencoba menjelaskan bahwa Lute sedang berusaha untuk balas dendam. Tapi Mana langsung memotong lengan Lute dalam sekejap. Ya, di sini Mana akan melahirkan sang kakak dengan cara mengambil lengan Lute yang pernah bersentuhan dengan sang kakak. Dan Mana juga akan mengambil otak Lute yang memiliki ingatan sang kakak. Jelas si Bedegu mulai panik meminta pengampunan. Lantas Mana menyuruh si Bedegu untuk membuka segelnya dan... Di sisi lain, Ayaka yang sedang ngahuleng tiba-tiba diserang. Sontaklah Ayaka langsung terbang menuju lokasi si penyerang, yang ternyata orang itu adalah teman sekelas bernama Shirayama Riona. Dan disinilah Ayaka memberi pelajaran dengan memotong lengannya. Nah, Riona yang tidak mau dianggap lemah beralasan bahwa dirinya tidak bisa bertarung maksimal. Itu karena kerajaan ini memiliki penghalang gift bagi para kandidat Sage. Jelas di sini Ayaka merasa tertantang membiarkan Riona hidup. Kemudian Ayaka langsung menghampiri sang Raja Mani untuk melepaskan penghalang gift. Dan hanya dalam sekejap sang Raja Mani yang baru beres mompa gitu ya langsung koid. Lantas Ayaka kembali menghampiri Riona untuk melanjutkan pertarungan yang sebelumnya karena penghalang gift sudah menghilang. Dengan kata lain, Ayaka tidak berharap ada alasan lagi. Dan benar saja kini Riona melancarkan serangan yang sangat edan sekali. Namun tetap saja hal itu tidak mempan karena Ayaka memiliki pelindung naga, bahkan memiliki banyak skill lain dari sang naga. Sementara itu Takato masih bersantuy sambil latihan menahan diri agar kelak pada saat bertemu dengan Sion tidak langsung mati agar bisa diintegrasi dulu gitu ya. Lalu keesokan harinya, para warga pada sibuk gotong royong membersihkan puing-puing akibat pertarungan Ayaka. Sementara Takato dan Danora sibuk akan makan bersama. Tapi dari kejauhan seorang sniper siap untuk membunuh Takato. Namun ia ragu karena tahu kemampuan Takato yang bisa membunuh tanpa menyentuh dengan merasakan hawa pembunuh. Akan tetapi karena dipaksa si sniper akan membunuh Takato dan benar saja yang mati malah si sniper. Alhasil ketua pembunuh bayaran menyuruh anak buahnya untuk mengalihkan target, lebih tepatnya membunuh Danora. Dan untungnya Takato gercep langsung menghindar. Nah, karena mulai kesal, Takato berbicara lewat kamera milik si ketua pembunuh bahwa dirinya akan datang ke tempatmu. Jelas paniklah dia dan langsung kabur menggunakan helikopter. Tapi helikopternya itu langsung mati. Dan si ketua penjahat yang berusaha kabur menggunakan parasut langsung di smackdown oleh Danora. Alhasil kini si ketua pembunuh mulai diinterogasi. Kenapa bisa si ketua tahu mengenai skill milik Takato? Dan si ketua ini malah terkejut karena dua roh terkuatnya dibunuh dengan mudah oleh Mokomoko. Waduh, si Mokomoko jago juga ya kalau gelut sama sesama roh gitu ya. Sontaklah si ketua pembunuh mengeluarkan roh terkuatnya, yaitu Ratu Neraka bernama Yama. Ya, jika dilihat dia cukup besar ya teman-teman. Maksudnya cukup seram ya. Namun tetap saja dengan mulut tajam setajam tetangga, sang Ratu Neraka langsung mati begitu saja. Dah weh gitu saja. Aduh, padahal mah lamain dikit kayak biar seru gitu. Halah bang, giliran yang kayak gini minta dilamain bang. Gak ada yang salah kan? Kan biar seru. Halah bang, udah lanjut bang. Ya udah lanjut. Nah, tiba-tiba asistennya si ketua datang menyerang dan hampir mengenai Takato. Untungnya Danora gercep menangkis. Ya biasanya mah langsung mati, kok Ciwi yang ini nggak mati ya? Sontaklah Takato memberikan sebuah kode untuk mematikan sistem si Ciwi ini. Alhasil si Ciwi pun langsung pingsan. Nah, si ketua yang tak mau mati berjanji akan menceritakan semuanya. Tapi Takato ingin si ketua mati saja. Itu karena si ketua pembunuh ini memiliki skill yang membuat Takato jengkel, yaitu menduplikasi barang apapun dari dunia asal. Contohnya si Ciwi ini yang dipanggil Enju. Ya, ternyata Enju di sini merupakan robot pembawa barang sekaligus penjaga Takato sewaktu kecil. Dan saat ini Takato berharap Enju beristirahat dengan tenang. Dirasa ada salah paham, Takato pun menjelaskan bahwa Enju yang asli sedang santai di rumahnya. Dengan kata lain, Enju yang ini merupakan robot replika, yang dimana Enju pasti akan merasa tidak enak gitu ya jika ada robot replika tanpa sepengetahuannya. Apaan sih ini, pusing sak? Dah lanjut. Di sisi lain, Ayaka terus lanjut berburu para siswa. Dan kali ini Ayaka cukup kesulitan melawan Yugo yang memiliki skill memasak alias seorang koki. Namun itu bohong, karena hanya dengan semburan puh, dah wes selesai.
Nah, di sini Danora dan Takato kebetulan lewat dan sangat terkejut ketika melihat Ayaka masih hidup. Namun sayang Ayaka malah pergi begitu saja, tidak menyadari kehadiran Takato dan Danora. Lanjut, di ruang rapat Sora Akino mengumumkan bahwa para siswa yang tersisa cuma 18 orang. Selebihnya telah tewas diburu Ayaka yang sedang ngabuk ingin balas dendam. Ya, ini terjadi karena posisinya sendiri-sendiri, sedangkan orang yang kuat dalam bertarung sedang menjalankan misi menaklukkan ruang bawah tanah. Dengan kata lain, Sora menyarankan semuanya untuk turun ke ruang bawah tanah untuk mempercepat menyelesaikan misi dan mundur dari kerajaan ini. Singkat cerita, esok harinya semua siswa telah turun ke ruang bawah tanah lantai 6 dibimbing David. Dan ketika sampai di depan gerbang, mereka langsung disambut sekumpulan monster berjumlah 5.000 ekor. Meski sangat berbahaya, mereka tetap pede dan langsung membasmi semua monster. Setelah itu para siswa berkumpul dan beristirahat di dalam benteng. Di sini para ciwi menanyakan soal hubungan Danora dan Takato. Jelas malulah itu si Danora. Tapi di sini Danora terheran, kemana si Takato? Kok nggak ada di sini ya? Ya, ternyata Takato sedang menyendiri agar bisa fokus push rank, agar bisa tembus glory. Tapi tiba-tiba Takato terpaksa APK karena harus menghentikan David yang sedang oleng hampir dikecemplung. Meski selamat, namun tanahnya itu mulai retak dan... Sementara di dalam ruangan, tiba-tiba Sion datang menghampiri, lalu mengumumkan bahwa yang akan menjadi seorang sage cuma 1 orang. Maka dari itu, agar semakin menarik, Sion menyuruh semuanya untuk saling membunuh menyisakan 1 orang. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Theo yang sedang mengeksekusi para bandit yang telah menangkap para kawanannya. Dan sungguh tidak disangka Theo dipertemukan dengan sang adik yang ia cari selama ini, yaitu Eupemia. Alhasil kini Theo menaiki kereta sang adik, yang ternyata di sini Eupemia tidak sendirian, alias bersama si bocil lain yang bernama Risley. Ya, Eupemia di sini menjadi pelayan Risley dan bertujuan ingin bertemu dengan Takato. Jelas di sini Theo tahu keberadaannya dan akan mengantar mereka berdua ke ibu kota tempat keberadaan Takato. Kembali ke ruangan, ketika semuanya pada soal aturan baru, Ryoko malah terpanik karena handphonenya memberitahu bahwa gerbang kedua telah terbuka. Nah, sementara Pukai yang memiliki skill kematian instan lebih memilih melawan Sion dibandingkan harus membunuh sesama murid. Tapi ketika menggunakan skillnya, Sion masih tetap hidup. Dan ketika Pukai tanpa henti menggunakan skillnya, dengan satu jari Pukai langsung meledak. Nah, mengenai soal gerbang kedua telah terbuka, ternyata itu terjadi pada Takato. Ketika melayang akan jatuh, Takato teringat perkataan Asaka mengenai sebuah prinsip, yang dimana manusia harus memiliki prinsip. Alhasil Takato membulatkan tekad berprinsip harus tetap hidup, dan langsung membuka gerbang kedua, sehingga Takato bisa melayang dan selamat di lantai 7. Di sisi lain, si Bedegul yang telah membuka segel diizinkan untuk pergi karena Mana merasa jengkel melihat si Bedegul yang pikirannya selalu kotor, tidak seperti penonton kita yang selalu bersih. Ya, awalnya si Bedegul merasa lega bisa selamat dan pulang. Tapi tiba-tiba lantainya itu mulai bergerak, yang ternyata ruangan ini sudah menjadi perut Mana untuk melahirkan sang dewa jahat. Lalu agar si Bedegul selamat langsung ditandanglah bangetna, sementara Lute harus tetelan demi si Bedegul. Nah, ketika lari, si Bedegul malah bertemu dengan Takato. Langsung sujudlah dia dan meminta pertolongan karena dikejar monster slime. Langsung matilah itu si slime. Nah, kebetulan sekali di sini Takato ingin kembali ke lantai 6. Makanya Takato meminta bantuan si Bedegul untuk menunjukkan jalan. Si Bedegul bilang boleh-boleh saja gitu ya, asalkan Takato harus menjamin keselamatannya. Sementara itu para siswa sudah mulai bergerak akan saling membunuh, dan ada juga yang sembunyi agar selamat. Dan kebetulan sekali Ayaka datang ke tempat ini, auto ikut saling berperang melawan si Ciwi pencipta senjata. Dan untungnya Ayaka masih bisa menang. Namun anehnya si Ciwi senjata malah memunculkan sebuah tabung aneh setelah mati.
Sementara itu Danora masih mengawasi dari jauh menghindari pertarungan yang tidak berarti ini. Kembali pada Takato yang sudah memasuki sebuah elevator agar bisa naik ke lantai 6. Dan di lantai 6 ini sudah ditunggu oleh Yukimasa. Ternyata di sini Yukimasa memiliki skill buku yang bisa membaca dan mengubah masa depan. Dan mengapa ia bisa tahu ada orang di elevator? Itu karena bukunya itu bisa memberitahu sebuah masa depan. Akan tetapi ketika mengubah masa depan agar orang yang ada di elevator itu mati, bukunya itu malah menyebutkan Yukimasa lah yang akan tamat duluan. Jelas ia panik terus menulis ulang dan hasilnya tetap Yukimasa ditakdirkan akan mati. Dan singkat cerita ketika Takato sampai, Yukimasa langsung mati sesuai takdir. Ya, intinya siapapun yang berniat ingin membunuh pasti akan auto mati dengan mudah. Nah, di sini Sebedegul mendapatkan notifikasi bahwa sistem sedang mengadakan event saling bertarung untuk menjadi seorang sage. Ya, menurut Takato ini adalah kesempatan yang dimana jika Sebedegul masih hidup, si Shion pasti auto akan datang mencari. Maka dari itu Takato tidak akan jauh-jauh dari Sebedegul. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan salah satu siswa bernama Mei, si penjinak hewan, masih santai-santai saja meski di luar sana para siswa sedang saling bunuh. Tapi tiba-tiba ya, dikira sudah mati, ternyata Mei masih hidup dan langsung muncul di hadapan Arima dan Masahiro. Ternyata Mei di sini memiliki kemampuan berteleportasi. Sontaklah Masahiro yang memiliki kemampuan pintu penghubung langsung membuka pintu menghubungkan lapak di atas kepala Mei. Tapi Mei masih tetap hidup sehat sentosa dan hanya dengan pukulan kecil Masahiro langsung lenyap. Jelas di sini Arima sebagai teman dekatnya begitu terkejut dari mana Mei mendapatkan kekuatan itu karena setahunya Mei cuman penjinak hewan. Sontaklah Mei bercerita bahwa dulu sewaktu di jalan gitu ya, tak sengaja berpapasan dengan dua kucing edan yang sedang bertarung dan serangannya itu malah mengenai Mei hingga mati gitu ya. Alhasil si kucing merasa bersalah lalu menghidupkan kembali Mei dan bahkan Mei diberikan kekuatan dewa kucing. Oh begitu ya ceritanya teh. Nah di sini Arima menyarankan Mei untuk membunuh Shion dengan kekuatan itu gitu ya. Tapi Mei malah menolak karena jika begitu tidak akan ada lagi event menarik seperti ini. Langsung dibunuhlah dia. Nah, ketika muncul sebuah notif bahwa si Bedegul ikut berpartisipasi, Mei langsung berteleport hingga tiba di depan Takato. Tanpa basa-basi, Mei langsung menyerang dan kali ini Takato tidak menggunakan mulut berbisanya. Jelas di sini si Bedegul heran. Tapi yang paling heran adalah si Mei. Soalnya kucing yang putih telah mati. Sontaklah Mei meminta si kucing hitam untuk memberikan kekuatan yang sangat edan. Tapi hanya dengan sekali ucap, si kucing hitam langsung mati. Dah weh gitu saja. Alhasil kini Mei sudah tidak berdaya lagi alias tidak memiliki kekuatan dewa kucing. Langsung kaburlah itu si Mei. Sementara itu Danora yang mulai bergerak langsung dihadang para roh. Ternyata roh tersebut merupakan milik teman baiknya yang bernama Mikochi. Si Mikochi lagi ya. Ya pokoknya mas setiap siswa di sini menyembunyikan skill andalan masing-masing gitu ya. Termasuk Mikochi yang sebenarnya seorang necromancer. Dan di sini Mikochi memiliki roh seorang putri yang cantik dan lucu memiliki skill penghitung. Jelas Danora bete kok dirinya malah punya roh gendut nggak ada cantik-cantiknya gitu. Tapi di sini si Moko jago gelut loh. Nah Mikochi yang tahu Moko sangat hebat langsung diserap dan kini Moko telah merasuki tubuh Mikochi. Seperti yang kita lihat, Mikochi memiliki serangan yang sangat edan dari Moko-Moko. Nah, karena baju sweet Danora adalah buatan Moko-Moko, sontak Mikochi langsung menghilangkannya. Kebetulan sekali Takato lewat dan langsung ditepaklah mata si Bedegul supaya nggak lihat gitu. Itu karena si Danora sudah tak berjangkang bro. Sontaklah Takato memberikan jasnya untuk menutupi tubuh Danora karena udah melihat sedikit sih jadi nggak terlalu rugi gitu. Perasaan gak gitu bang ceritanya bang? Hehe, nggak kayak bercanda. Ya pokoknya mah di sini Moko yang dikendalikan Mikochi langsung auto menolak itu karena Takato lebih menyeramkan dari apapun. Jelas di sini Mikochi pun merasakan besarnya ketakutan Moko. Lalu tiba-tiba muncul bayangan necromancer menawarkan sebuah kekuatan yang sangat edan. Jelas Mikochi menerima kekuatan itu, melemparkan Moko-Moko, lalu memunculkan sosok iblis yang sangat kuat. Namun hanya dengan sekali ucap langsung mati. Dah we gitu. Ya di sini Danora sedikit kasihan gitu ya, tapi dahlah bodo amat orang yang kayak gitu mah nggak usah dikasihani. Nah di sini Danora heran kok ada si Bedegul di sini. Ya pokoknya mah di sini Takato menceritakan bagaimana bisa bertemu dan tujuan membawa si Bedegul agar bisa bertemu dengan Shion. Itu karena si Bedegul memiliki gift sebagai koneksi yang berhubungan dengan Shion. Lanjut, di sisi lain kita diperlihatkan Sora Akino yang dikepung oleh siswa lainnya diminta untuk kerjasama. Namun Sora menolak dan langsung mengeluarkan skill idol berupa para fans anarki. Langsung menyerang dan langsung meledakkan diri.
Tapi tiba-tiba muncul monster slime menelan Sora dan semua siswa yang tersisa. Sementara Otori masih selamat karena dirinya memiliki skill sayap yang bisa terbang. Namun apa yang terjadi ketika terbang? Di depan sana terlihat lautan merah misterius. Ya, muncullah sebuah ledakan membunuh semuanya. Bahkan Ayaka pun mengalami luka fatal. Di sini sistem lagi-lagi memberikan dua pilihan, mau menunggu pulih secara alami atau mau menggunakan Heal Dragon. Jika secara alami akan memakan waktu, sementara jika menggunakan Heal Dragon akan sembuh total secara instan. Namun efeknya Ayaka akan berubah wujud menjadi sosok naga. Ayaka yang bertekad ingin merasa puas untuk balas dendam memilih pulih total dan menjadi naga. Nah, orang-orang yang berada di belakang Takato berhasil selamat. Sontaklah Ayaka yang sudah menjadi naga mengeluarkan skill Dragon Warrior. Lebih tepatnya berupa pasukan wujud Ayaka untuk membunuh kandidat Sage yang tersisa, yaitu si Bedegul. Untungnya Takato di sini masih punya perlu dengan si Bedegul. Alhasil pasukan Ayaka langsung mati dalam sekali ucap. Jelas Ayaka di sini terheran kenapa pasukannya bisa mati. Sistem memberitahu bahwa Takato lah yang membunuh. Jelas Ayaka murka dan akan menjadikan Takato sebagai target. Namun sistem terus memberitahu untuk mundur. Itu karena Takato bukanlah lawan yang mudah. Dirasa sudah nanggung jadi naga gitu ya, Ayaka tidak mau mundur dan tetap maju. Tapi lagi-lagi hanya dengan sekali ucap langsung modar. Nah, tak lama kemudian muncullah Sion. Jelas inilah yang diinginkan Takato, langsung membunuh pergelangan kakinya. Sehingga Sion tidak bisa berdiri lagi, bahkan tidak bisa menyembuhkan kakinya lagi. Bahkan ketika mengeluarkan skill, dua jadinya langsung mati. Ya, intinya di sini Takato hanya ingin bicara dan bertanya bagaimana cara untuk kembali ke dunia asal. Tapi Sion malah kabur berteleport ke kediamannya. Namun sejauh apapun Sion pergi, Takato tidak memberikan kelonggaran, yang dimana mata kirinya, tangan kirinya langsung mati. Bahkan Yoichi teman dekatnya pun langsung mati satu persatu bagian tubuhnya. Alhasil Sion kembali berteleport menemui Takato lalu meminta ampun. Nah, di sini Takato menegaskan kembali gitu ya bahwa dirinya cuma ingin berbicara dan kembali bertanya bagaimana cara kembali ke dunia asal, seperti halnya yang pernah terjadi pada si Bedegul. Lantas Sion pun memberitahu bahwa si Bedegul sebelumnya memiliki link dari dunia asal. Dengan kata lain, jika Takato memiliki link pasti bisa kembali, tapi itu tidak cukup. Takato harus memiliki sebuah energi agar bisa menuju link tersebut. Nah, karena diminta, Sion pun menunjukkan titik koordinat menuju ke dunia asal, dan energi yang dibutuhkan yaitu batu sage. Sontaklah Sion memberikan batu sagenya. Namun itu tidak cukup, karena setidaknya Takato harus memiliki lebih dari satu batu sage. Dan sayangnya para sage telah mati dan batu sagenya itu ikut lenyap. Nah, karena dirasa info itu sudah cukup, Takato akan membiarkan Sion tetap hidup. Jelas heranlah itu si Bedegul, kok dibiarkan hidup sih? Padahal si Sion itu sudah tega loh sama para siswa. Ya, intinya mah di sini Takato kagak peduli karena yang penting Takato sudah mendapatkan info. Tapi ketika Takato sudah pergi, tiba-tiba Sion diserang oleh segumpalan cair merah yang ternyata itu adalah mana. Ya, di sini Sion mencoba kabur namun berkali-kali berteleport malah gagal. Alhasil Sion pasrah karena inilah akhir dari hayatnya. Tapi sebelum mati, Sion cuma berkata bahwa orang yang akan membunuh mana adalah Takato Yogiri. Sementara itu di ibu kota, para robot raksasa bermunculan dan saling bertarung melawan agresor kecil. Bukan hanya itu, manapun mulai menyerang menggunakan cairan merahnya di seluruh penjuru ibu kota. Jelas Eric tidak tinggal diam mencoba mempertahankan negerinya. Tapi itu percuma karena cairan merah tidak ada habisnya dan akan menelan negeri ini. Sementara itu Holaris begitu senang bisa melihat kebangkitan mana. Dan ketika Takato datang, si Holaris langsung mati begitu saja. Jelas PT lah itu si Bedegul. Soalnya setidaknya gitu ya, kita bisa menginterogasi dulu tentang apa yang terjadi sebenarnya. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi nasi goreng, mau gimana lagi gitu. Nah, tak lama kemudian Mana menunjukkan wujudnya di hadapan Takato. Jelas si Bedegul sangat kaget karena ia tahu siapa Mana. Tapi hanya dengan sekali ucap, Mana langsung meninggoy. Dah we gitu saja. Nah, setelah itu David membawa semuanya ke atap, menunjukkan sebuah pesawat agar bisa melewati negeri ini. Namun sayang kapalnya itu terlalu kecil alias tidak muat untuk semuanya. Alhasil yang lainnya naik kapal sementara Takato dan Danora masih stay di sini. Ternyata Mokomoko telah mempersiapkan sebuah baju Batman yang bisa terbang. Sontaklah Takato langsung memeluk karena yang bisa ia lakukan hanyalah menangkel.
Nah, setelah di luar benteng kerajaan, mereka berdiskusi perihal rencana untuk kedepannya. Ya, kalau Takato di sini sudah pasti akan mencari energi Sage agar bisa kembali ke dunia asal. Intinya Takato tidak bisa mengajak yang lainnya. Itu karena berdua dengan Danora pun masih belum pasti energinya itu cukup atau tidak. Ya, meski begitu, kedua ciwi tetap akan bersama Takato. Tiba-tiba sebuah kereta datang, lalu keluarlah itu si Risley menghampiri Takato. Dikira akan bertarung, lah ini si Risley malah ngajak nikah, waduh. Nah, tak lama Theo dan Euphemia pun keluar lalu menjelaskan kenapa bisa ada di sini. Sontaklah Risley memberikan batu Sage dan ia akan memberikannya jika Takato mau mendengarkan permintaannya. Di sisi lain, Sang Raja Suci begitu murka terhadap monster yang menyerang negeri ini. Dan Sang Raja Suci tidak bisa membiarkan orang yang membunuh monster tersebut yang ia sebut lebih dari monster. Sementara itu Otori yang sekarat dibawa oleh robot ini ke langit. Di sisi lain lagi, si Bedegu lari menjauhi Takato dan ia tidak mau meninggalkan dunia isekai ini karena dirinya akan menikmati dunia isekai penuh harem. Nah, Takato di sini mulai melanjutkan perjalanan menggunakan kereta milik Risley dan ketika tertidur, Takato bermimpi Asaka yang pernah mengatakan bahwa Takato bebas untuk menggunakan kekuatannya tanpa harus terjebak idealis pemikiran orang lain. Dengan kata lain, jika suka biarkan hidup, jika tidak suka tinggal bunuh saja. Tamat, ending yang membagongkan sekali. Waduh, ini anime sebenarnya seru bro, tapi entahlah menurut kaliannya pasti ada yang bilang tidak seru. Itu karena pertarungannya itu sangat singkat banget bro. Cuman sekali ucap langsung meninggoy. Ya begitulah. Tapi bro, menurut gue ini anime lebih ke komedi, jadinya kayak gitu. Soalnya gue yang nonton tuh ketawa ketuwi sendiri loh sama kelakuannya si Danora dan yang lainnya gitu, pada kocak gitu bro, apalagi si Bedegul. Nah, pesan yang bisa kita ambil di sini, jangan terlalu mengagungkan seseorang, apalagi menyombongkan diri sendiri, karena di atas langit masih ada langit. Intinya, setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Sekian dan terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya bro. Har har har, rau 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 rau.